yang insya Allah terkait dengan bacaan imam kita tadi tentang bab fikih ikhtilaf dengan bahasan yang sangat khusus pada pagi hari ini atau pada subuh hari ini. Pembahasannya tentang hukum musik dalam tinjauan Al-Quran dan Sunnah dan dalam bab fikih yang sekarang insya Allah kita akan coba kaji. Ini pembahasannya cukup bukan hanya hangat, tapi barangkali juga akan menghadirkan sesuatu yang dahsyat. Masih ingat dahsyat? Alhamdulillah. Lebih dahsyat dari matinya listrik tadi ya. Kita coba lihat nanti. Baik, saya mencoba membahas bab ini karena kita sudah agak mulai pada pembahasan-pembahasan yang cukup hangat. Jadi saya lebih melengkapi bahasan-bahasan dengan referensi yang cukup lebih serius. Tadi dikatakan saya mencari beberapa hal. Ya, saya mencari hal-hal yang cukup bisa menguatkan pembahasan kita hari ini. Sampai kemudian saya keluarkan beberapa bagian yang sangat penting. Termasuk saya coba lihat artikel-artikel yang banyak semarak di media sosial. Baik yang ditulis oleh pro dan yang kontra. Setiap disebutkan kitabnya, saya mintakan pada murid kami untuk mencarikan kitabnya. Untuk mengecek apakah yang ditulis sama dengan kitabnya atau tidak. Dan nanti saya tunjukkan kepada Anda ada sesuatu yang menarik antara tulisan dengan isi kitab. Dan sebagian dari itu telah kami juga keluarkan dari tulisan-tulisan. Ini kurang lebih nanti ada 15 halaman. Baik yang pro ataupun kontra dengan kesimpulan dan turunan hadis-hadisnya. Ini masih asli, masih berbahasa Arab ya. Ada yang berbahasa Arab, ada juga yang berbahasa Indonesia. Nanti saya coba satukan kesimpulannya, mudah-mudahan bisa nanti Anda dapatkan dan bisa dibaca kembali. Baik, pembahasannya kita coba runtutkan supaya lebih terukur bahasan kita. Supaya lebih paham gambarannya dan menghasilkan kesimpulan maksimal. Kita boleh punya pendapat. Kita boleh punya pendapat dalam persoalan ini, baik pro ataupun kontra. Tapi bahasan kita hari ini bukan ingin menguatkan yang pro atau ingin menolak yang kontra, tapi membuka wawasan bagaimana hukum itu bisa ditenun dengan keadaan yang lebih baik, wawasan yang luas sehingga Anda bisa menyimpulkan, oh ini rupanya seperti ini pandangannya. Kalau yang pro begini, kalau yang kontra begini. Dari pengetahuan inilah Anda silahkan nanti bisa menyimpulkan dan mengikuti mana yang ingin Anda pilih sesuai dengan wawasan-wawasan yang ditampilkan dalam kebolehan ranah syariat, Al-Quran, dan Sunnah. Sepakat sampai sini? Baik. Tapi ingat, kesepakatan kita masih ditenun dengan kalimat yang sama. Jangan sampai perbedaan kita dalam menyikapi satu persoalan menjadikan kita kemudian terpecah belah dan tidak saling segur sapa. Paham? Baik. Kita mulai bahasan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatan insya Allah? Belum. Alhamdulillah. Normal ya. Baik. Dahsyat. Baik. Bismillah. Kita mulai dengan beberapa poin dulu ya. Kita turunkan abstraknya seperti apa. Kita keluarkan definisinya dulu. Jangan-jangan banyak membahas tentang musik tapi nggak sepakat definisinya apa. Atau jangan-jangan kata musik gak pernah disebut di zaman Nabi. Tapi disebut dengan istilah-istilah yang berbeda. Setiap ada perbedaan istilah, diksinya akan menuntut kita untuk memahami sesuatu berdasar kalimatnya. Bukan berdasar pemahaman kita. Dari sini kita turunkan kemudian peristiwa di zaman Nabi-nya. Dari sini kita keluarkan dalilnya. Dari dalil kita keluarkan pendapat ulamanya. Dari pendapat ulama kita turunkan perbandingan mazhabnya. Dari perbandingan mazhab atau pendapat ini, kita turunkan kemudian tarjihnya. Mana yang paling kuat di antara pendapat ini. Dari tarjih ini muncul kesimpulan. Dari kesimpulan ini baru masuk pada pilihan. Dari pilihan ini, disitulah Anda menentukan pilihan sesuai dengan konteks pembahasan yang kita bahas. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 poin yang kita bahas. Dan cukuplah di sini ada beberapa SKS untuk bisa membahas ini. Ya. Baik. Fokus baik-baik. Nah ini pembahasannya masih 9 poin ini. Ya, Anda nggak bisa tiba-tiba melahirkan kesimpulan. Apa itu musik hukumnya? Haram. Nggak bisa. Halal. Tidak bisa. Mohon maaf. Kalau Anda sempat kuliah di beberapa kampus di Timur Tengah. Misal, baik di Mesir Al-Azhar, di Libya kuliah dakwah, di Tunisia Zaituna misal, ataupun di Maroko Ibnu Tufail dan sebagainya, itu soal kalau ujian kadang-kadang cuma 1. Tapi 1 itu jangan dikira mudah untuk menjawab.
Apa hukumnya musik? Anda jawab haram, nilainya 0. Jawabannya mesti diurutkan dengan 9 poin ini. Apa persoalan musik itu? Apa definisinya? Bagaimana peristiwanya? Apa dalilnya? Apa pendapat ulama tentang dalil ini? Bagaimana perbandingannya? Bagaimana tarjihnya? Apa kesimpulannya? Setelah itu apa pilihan Anda di situ? Setelah itu baru dapat nilai. Bisa 10 halaman satu soal. Nah, sekarang kita turunkan dulu. Persoalan abstraknya dalam fikih ikhtilaf ditemukan dalam khazanah pemikiran Islam sampai dengan kondisi kekinian, pandangan-pandangan berbeda tentang hukum musik. Sebagian secara garis besar itu bisa dibagi 2 bagian. Ada yang pro, kita katakan, dalam pro artinya ini membolehkan musik dalam praktek kehidupan. Boleh. Ini pun ada dibagi 2 bagian. Ada yang membolehkan dengan syarat-syarat atau kondisi tertentu. Boleh terikat. Ada juga yang cukup ekstrim kubunya, boleh tak terbatas. Artinya boleh saja, tanpa ikatan. Boleh mutlak. Ada lagi di sini yang kontra terhadap musik. Ya, kontra di sini artinya tidak mendukung yang pertama tadi. Ini pun kemudian kita turunkan menghadirkan hukum haram. Haram ini pun dibagi 2 lagi. Ada haram yang mutlak. Mutlak haram. Gak boleh sama sekali. Jadi kalaupun dikatakan musik haram hukumnya. Ini sudah qat'i. Gak boleh. Ijma' dan sebagainya. Nah, ini hukum yang pertama. Yang kedua, haramnya haram terikat. Ya, jadi tidak mutlak. Muqayyad. Dalam keadaan tertentu ada yang tidak diharamkan. Ada pengecualian di sini. Terikat. Nah, kita lihat. Dari 2 hal ini, baik yang pro membolehkan dengan 2 turunannya, ataupun yang kontra, kemudian dengan 2 turunannya, haram dengan 2 turunannya, yang jadi persoalan, perbedaan pandangan dari ulama ini, yang sebetulnya sudah tuntas bahasannya, dimunculkan lagi dalam setiap perkembangan zaman, disampaikan kepada kalangan awam, dan awam tidak memahami bagaimana ulama menyimpulkan hukum. Tahu-tahu sudah mendapatkan keterangan dari guru-guru tertentu yang mengajarkannya. Yang ikut pengajaran di sini maka menyimpulkan boleh, yang ikut di sini menyimpulkan haram. Yang persoalan terbesarnya kadang-kadang karena keinginan kuat untuk memegang pendapat, yang ini tidak pernah membuka dalil-dalil yang ini. Juga demikian yang ini tidak pernah menerangkan dalil-dalil yang ini. Atau persoalannya ketika menerangkan yang ini, yang dikuatkan yang ini saja, sementara yang diambil di sini yang lemah-lemahnya. Sama yang ini juga diambil di sini yang kuat-kuatnya, kemudian di sini ditampilkan yang lemah-lemahnya. Yang jadi masalah, timbullah kemudian kebingungan di kalangan awam, yang jadi persoalan dari bingung ini jadi perbedaan, lebih persoalan lagi dari perbedaan ini jadi perselisihan. Yang lebih masalah lagi dari perselisihan ini sampai tidak tegur sapa. Yang lebih hebat lagi, ada murid yang bisa menilai guru. Siapa gurunya? Menghalalkan musik ya? Beda manhaj. Masya Allah. Siapa gurunya? Mengharamkan musik ya? Bukan golongan saya. Masya Allah. Lantas golongan siapa? Ini jadi masalah. Karena itu, pagi ini kita coba bahas urai dengan maksimal 2 persoalan ini. Kita hadirkan turunannya. Kenapa ada yang pro? Apa dalilnya? Kenapa ada yang kontra? Apa dalilnya? Setelah itu kita perbandingkan, baru di situ kita simpulkan. Jelas sampai sini? Belum saya jelaskan. Bagaimana bisa jelas? Saya baru buka gitu ya. Baik. Jangan sampai karena suara tadi dalam sholat tidak jelas, membuat Anda semakin tidak jelas ya. Ayo, kita turunkan dulu ke sini. Yuk, kita sepakat dulu. Apa itu musik? Harus disepakati dulu. Karena kalau kita tidak sepakat definisinya, akan liar pembahasannya. Karena itu setiap ulama ketika membahas sesuatu, itu selalu menurunkan batasan yang disebut dengan ta'rif. Namanya definisi. Lughatan wastilahan. Apa menurut bahasa, apa menurut istilah. Misal, bisa. Apa artinya bisa? Halo? Mampu, dapat. Baik, secara bahasa itu banyak. Banyak. Bisa mampu, bisa berarti mampu, dapat. Bisa berarti racun yang melekat pada hewan tertentu. Baik. Nah sekarang kita harus batasi. Dalam batasan apa kita membahas tentang kata bisa ini? Turunkan. Ini secara bahasa. Kalau saya ingin bahas dalam dunia hewan, maka apa yang dimaksudkan?
Racun umumnya ini. Umumnya ini. Tapi kalau saya bahas misalnya dalam dunia motivasi dan sebagainya, mustahil dipahami dengan racun. Anda harus bisa berbahasa Arab. Racun itu. Oh, tidak. Pasti yang pertama yang ini. Karena itu nanti dalam bahasan-bahasan syariat pun itu ada turunan. Misalnya sunnah. Sunnah dalam pengertian apa? Sunnah dalam pengertian ilmu hadis, sunnah dalam pengertian fiqih, atau sunnah dalam pengertian usul fiqih. Tiga ini bisa beda. Jangan Anda pahami setiap sunnah itu maknanya akan sama. Tidak. Dalam fiqih beda dengan usul fiqih. Dalam usul fiqih beda kemudian dengan dalam ilmu hadis. Akan lain. Nah sekarang persoalannya, ketika Anda membahas tentang musik, apa definisi musik yang dimaksudkan dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ayat-ayat Al-Quran? Jangan-jangan tidak seperti yang kita gambarkan sekarang. Nah untuk melacak itu semua, kita keluarkan peristiwa yang terjadi di masa Nabi, supaya Anda paham menghukuminya ini yang dimaksudkan di masa Nabi. Jadi kalau turun ayat, atau hadis, atau peristiwa, jangan diukur dengan masa kita dulu. Kembalikan dulu pada peristiwa dimaksud, baru kita paham maksudnya apa. Jangan Anda ukur proses pernikahan Nabi dengan Sayyidah Aisyah dengan konteks adat kekinian. Masuk dulu ke suasana masa Nabi. Bagaimana kebiasaan orang pada saat itu di muka bumi. Bukankah di Eropa terjadi pernikahan dengan anak-anak kecil juga? Bahkan ada yang 6 tahun, ada yang 7 tahun, ada yang 8 tahun. Dan itu terus berlangsung. Jadi bukan hal kemudian yang aneh kalau Nabi menikah dengan Sayyidah Aisyah dalam usia yang sangat dini. Dan kemudian dipergauli dalam masa ketika masa haidnya muncul. Artinya apa? Kebiasaan itu sudah jamak terjadi. Tapi Nabi memberikan satu contoh yang dahsyat dengan turunnya bimbingan dari Allah. Apa itu? Pernikahannya bukan ingin menyalurkan hasrat seksual semata di situ, tapi ingin membuka pelajaran ke umat di masa depan. Kenapa Nabi diminta menikahi Sayyidah Aisyah? Ternyata salah satu hikmahnya, karena beliau punya kemampuan, kepintaran yang luar biasa, cepat menangkap pembahasan, sehingga ketika dinikahi oleh Nabi, tujuan utamanya untuk mengambil pelajaran dari Nabi semaksimal mungkin. Karena nanti ada fikih-fikih yang tidak bisa disampaikan langsung oleh Nabi pada kalangan perempuan khususnya. Dari mana mengambilnya? Sayyidah Aisyah. Fikih dalam keluarga Nabi. Tidak semua sahabat bisa masuk ke rumah Nabi. Siapa yang bisa menerangkannya? Keluarga terdekat Nabi. Ternyata Sayyidah Aisyah disiapkan. Setelah Nabi meninggal, beliau menjadi pengajar. Adakah Sayyidah Aisyah melahirkan keturunan? Tidak. Karena yang disiapkan dari situ adalah proses transformasi dan transfer pengetahuan pada generasi setelahnya. Nah kalau Anda baca seperti ini, bisa lebih paham kita dalam memahami hukum. Sekarang kita bahas bagaimana keadaan. Masuk bab ketiga untuk menentukan ini. Keadaan di masa Nabi SAW, termasuk umat jahiliyah, sehingga kita dengan itu bisa mengetahui definisi musik dengan lebih baik. Bismillah. Saya izin hapus dulu ya, yang ini. Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman yang mulia, orang-orang jahiliyah secara umum memiliki 3 aktivitas utama. 1, di antara mereka ada yang kesibukannya itu berdagang, tijarah. Orangnya disebut tajir. Di tajir itu artinya pebisnis. Masya Allah, tajir, Masya Allah. Padahal misalnya dosen, bukan ya. Tajir itu bahasa Arabnya pengusaha. Cuman karena banyaknya dulu orang berusaha menghasilkan harta yang banyak, sehingga disebut sebagai orang kaya. Tajir, tijarah. 1, tijarah. Usaha. 2, ada di antara mereka yang aktivitasnya, terlibat dalam perdukunan, kahana, dan sihir. Sahar. Perdukunan, kahana, dan sihir. Pekerjaannya bikin-bikin mantra, ya, kemudian bikin jimat-jimat dan sebagainya. 3, nah ini poinnya. Ada di antara mereka yang kesehariannya itu memang sebagai pujangga, penyair, artis. Bikin syair-syair. Disebut dengan syair, jamaknya syu'ara. Bikin syair. Awas, syair itu bukan sekedar puisi, nanti kita turunkan. Nah, semua aktivitas di masa kehidupan jahiliyah ini, inilah yang kemudian mendapat respon dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengutus Nabi Muhammad SAW dan membekali beliau dengan Al-Qur'an untuk mengobati, lihat baik-baik, realitas sosial, masalah-masalah yang muncul di kalangan jahiliyah dengan 3 aktivitas utama ini. Misal, mereka berdagang, kadang-kadang sering banyak curang dagangnya. Ada riba misalnya. Ketika riba dipraktikkan pada saat itu, turun kemudian ayat-ayat dari Al-Quran untuk merespon praktik riba. Turunlah Quran misalnya, surah kedua Al-Baqarah, ayat 275 sampai dengan 200 misalnya 79-nya.
Ketika mereka curang dalam timbangan, turun Quran satu surah Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Turun. Di ayat-ayat Quran umumnya turun untuk merespon aktivitas-aktivitas yang menyimpang di masa kehidupan itu. Atau mengakui yang baik-baik yang bisa dipertahankan. Bisa teruskan teman-teman. Kahanah misalnya, perdukunan, praktek sihir. Ketika kemudian itu terjadi, turun ayat-ayat membantah tentang sihir. Dari mulai dikisahkan zamannya Nabi Musa, terus-terusan sebelumnya, ke zaman misalnya Nabi Sulaiman setelahnya. Maka turun Al-Baqarah Quran surah kedua ayat 102. Menerangkan tentang asal mula sihir, menerangkan tentang praktek sihir, melarang perdukunan dan sebagainya. Turun ayat-ayat Quran membantah tentang ini. Ayat 102. Maaf, demikian kebiasaan para penyair, pujangga, artis yang sering membuat syair-syair. Ini tidak tanggung, karena ini kebiasaan terbesar mereka. Dan di komunitas Arab, justru inilah yang menjadi kelebihan mereka. Ternyata bukan cuma dagangnya, bukan hanya sekedar yang kedua ini, tapi ternyata masyarakat jahiliyah pada saat itu dikenal di seantero wilayah sebagai ahli sastra yang luar biasa. Penyair yang sangat dahsyat, yang semua apa yang dilihat, apa yang didengar, itu secara salikah, insting mereka bisa membuat puisi, sastra, dan nyanyian pada saat itu seketika. Maka turunlah kemudian untuk merespon ini langsung surah dengan namanya. Surah ke-26. Disebut dengan Asy-Syu'ara. Fokus baik-baik ya. Nah, perhatikan. Saya ingin fokus ke yang ini dulu. Ini saya simpan. Yang ini saya simpan. Saya tutup saja karena bukan bahasan kita. Ini bab di muamalah nanti. Ini bab sisi akidah. Saya mulai yang ini saja yang ada kaitan dengan pembahasan kita pada hukum musik. Nah, para penyair ini ketika membuat syair-syair mereka, saya tuliskan. Syair-syair ini terbagi pada beberapa orientasi. Ada beberapa jenis. Satu, misal. Ada syair-syair yang terkait misalnya untuk meratapi seseorang. Ratapan. Syair ratapan. Disebut dengan ratha. Misal, syairnya Imrul Qais. Pangeran pujangga, pangeran artisnya, tokoh yang paling hebatnya pada saat itu. Dari sejak zaman jahiliyah. Dia punya syair tentang ratha. Ada seseorang ditinggal kekasih, kemudian rumahnya hancur. Sampai dia meratapi itu semua. Begitu melihat orang itu, seketika langsung bikin syair. Kifa nabki min dzikra habibin wa manzili bisaqtil liwa bainad dakhuli fahawmali. Cukuplah sudah, jangan kemudian kau mengenang melamunkan engkau keadaan ditinggal kekasih, dihancurkan rumah-rumahmu. Ayo move on, hadirkan kehidupanmu yang lebih baik. Muncul rasa. Ada lagi misal yang kedua, ada namanya khamriyat. Khamriyat itu untuk persoalan-persoalan mengajak supaya mabuk. Khamriyat. Ya. Banyak yang terkenal di sini teman-teman sekalian. Mohon maaf, misal generasi-generasi setelahnya. Dari mulai sebelumnya ada Ka'ab bin Zuhair. Sampai dengan setelahnya ada Abu Nuwas. Yang kita kenal dengan Abu Nawas. Ada Farazdak. Muncul syair-syair ngajak orang mabuk. Hayyam bina ilal khamri yusqina. Ya, fal khamru yudina. Wawailu lil musallina. Yuk kita mabuk teman-teman sekalian supaya kita minum dengan enak. Jangan khawatir akan celaka. Karena celaka bagi orang yang sholat. Fawailu lil musallin. Bukan wawailu lil sakirin. Wail itu untuk orang sholat. Fawailu lil musallin. Tidak ada wail untuk orang mabuk. Fawailu lil sakirin. Bikin dia supaya ngajak orang untuk mabuk. Ngajak mabuk. Orang ngajak sholat, dia ngajak mabuk. Turun ayat sholat, dia turunkan syair tentang mabuk. Disebut khamriyat namanya. Ada syair, misalnya, teruskan lagi. Ada yang disebut dengan hamasah. Ya. Hamasah itu syair yang dibuat untuk motivasi para prajurit, para pejuang-pejuang, atau orang-orang yang akan berperang. Jadi begitu mereka mau berangkat ke medan perang, itu sudah mereka mengeluarkan syair-syair supaya semangat. Ayo, dibikin dengan syair, karena kehidupannya penuh dengan syair. Hamasah. Teruskan. Ada ghazal. Ya, maaf. Ghazal itu syair-syair yang dibuat untuk merayu perempuan-perempuan, atau sebaliknya, untuk saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Singkatnya, ada kaitan dengan zina. Ini. Nah ini, keempat ini, 1, 2, 3, 4, ini diistilahkan dalam bahasa-bahasa syair dengan syairul malahi. Perhatikan baik-baik. Nanti ini kata kuncinya. Malahi. Hal yang tidak ada manfaatnya. Jamak dari kata lahwun. Seakar dengan kata lahwun. Yang kedua, ada jenis syair yang ketika disenandungkan, disampaikan, teman-teman sekalian, fokus,
Maka dia memiliki jenis berbeda dengan yang ini. Kalau yang ini sifatnya negatif, yang melalaikan. Yang kedua disifati dengan sifat positif. Bahkan yang paling unik, Rasul pun menyanjung itu dan pernah memberikan bagian dari burdahnya, sorban yang melilit pada beliaunya untuk diberikan hadiah pada orang yang pernah bersyair dengan syair yang jenis yang kedua ini. Apa di antara yang kedua ini? Pertama, namanya ada yang disebut dengan madah. Madah. Madah itu qasidah, kumpulan syair untuk mengangkat sisi-sisi positif yang bisa diteladani. Pujian-pujian positif. Misal, ada seorang bernama Ka'ab bin Zuhair. Asalnya memusuhi Nabi. Bahkan keluar fatwa dari Nabi, halal darahnya. Kemudian setelah itu dia bertobat. Ketika mendengar itu dia bertobat, memperbaiki keadaannya. Cuman dia tidak bisa merubah karakternya karena tabiatnya seorang penyair. Penyenandung dia. Ya, karena tidak bisa merubah kebiasaannya, tipikalnya masih dalam konteks dia penyair, maka dia mendalami terus syairnya tapi merubah. Dari yang sifatnya mencela, menghina disebut dengan haja, saya belum turunkan tadi, syair untuk celaan, dirubah menjadi madah. Maka datanglah dia kepada Nabi untuk menyampaikan taubatnya di hadapan Nabi SAW. Bertobat kepada Allah, lalu dia membuat satu syair yang sangat terkenal. Yaitu madhin Nabi SAW. Innar rasula lanurun yustada'u bihi. Muhnidun min suyufillahi maslulu. Sungguh Rasul itu menjadi cahaya bagi setiap orang yang mengikutinya. Bagaikan kilatan-kilatan pedang dari pedang-pedang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat tajam. Jadi jangan dilihat tajam pedangnya. Maksud beliau itu, awalnya saya berbuat salah sampai mendapatkan fatwa untuk hukuman mati. Dengan pedang yang sangat tajam. Tapi dengan kasih rahmat Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika saya bertobat, pindahlah pedang tajam itu kepada cahaya yang bisa diikuti. Tiba-tiba dari yang tajam berubah menjadi rahmat kepada saya. Pujian kepada Nabi SAW. Ketika disampaikan kalimat itu, Nabi kemudian melepaskan burdahnya, dipakaikan kepadanya dan menyanjungnya. Inilah contoh orang tobat yang baik. Dibayangkan, orang berbuat syair di hadapan Nabi, dipuji oleh Nabi SAW, diberikan hadiah di hadapannya. Nah, kasidah ini misalnya muncul lagi. Misal, hamasah, syairnya yang positif, yang baik. Pernah dengar kalimat ini? Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i wajaba syukru alaina bad'a lillahi da'i. Pernah dengar itu? Baik, itu pun sama, itu syair. Syairnya hamasah tapi yang positif. Itu didendangkan, disampaikan pada saat Nabi perang dari pulang Tabuk. Disampaikan, dibacakanlah syair-syair yang dimaksudkan. Ada lagi yang memuji-memuji alam. Misal, mohon maaf, ketika Anda melihat misalnya suasana musim semi, pohon-pohon mulai bagus, tumbuh bunga-bunga, tiba-tiba muncul kemudian kalimat-kalimat yang indah. Atakar rabi'u. Masya Allah. Atakar rabi'u yakhtalu dhahika minal husni hatta kada an yatakallama. Hei, musim semi telah tiba. Bunga-bunga mulai muncul. Saking merekahnya kalau Anda lihat seperti orang-orang yang tertawa. Madah. Biasa. Positif nilainya. Nah, yang saya maksudkan, dari suasana ini ketika mereka membuat syair, Bapak dan Ibu sekalian, turunlah ayat Al-Quran untuk menyikapi dua jenis syair ini. Turun Quran surah ke-26 Asy-Syu'ara, ayat 224 sampai 227. Disebutkan langsung dua golongan ini. Satu dicela, satu dipuji. Mana yang dicela? Golongan yang pertama ini. Turun Quran surah 26 ayat 224-nya. Wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Dan para penyair itu, para pujangga itu, para penyenandung, para penyanyi itu umumnya seringkali larut dalam kesesatan. Larut dalam kesesatan. Alam tara annahum fi kulli wadin yahimun. Tidaklah engkau perhatikan kalau mereka mau mencari inspirasi-inspirasi, kadang-kadang datang ke lembah-lembah pada saat itu. Yang dimaksud lembah kalau sekarang tempat yang sepi, sunyi, mojok-mojok, nyari lirik gitu kan. Ya lama nggak ada kerjaan. Nggak silaturahim, nggak ngerjakan yang baik-baik, nggak mengerjakan yang manfaat, tidak ada aktivitas, hanya untuk mendapatkan lirik saja. Kadang-kadang lampu sudah nyala, dia sengaja matiin. Kalau kita kan mengharapkan nyala, mic nyala, itu yang kita harapkan. Dia enggak, mic dimatiin. Kenapa dimatikan? Mencari inspirasi. Lama. Sehingga kadang-kadang melalaikan hal yang bermanfaat, bahkan sholat kadang tertinggal. Bahkan aktivitas kadang tertinggal. Itu dicela oleh Quran. Dan hebatnya ketika turun ayat-ayat positif, ayo sholat, dia turunkan ayat mabuk. Ayo kita ibadah, dia turunkan ayat untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Malahi namanya. Maka ini yang dicela oleh Al-Quran. Turun ayat, kemudian menjelaskan kebiasaan mereka, dan mencela perbuatannya. Tapi lihat baik-baik. Begitu masuk ke ayat 226, ayat 227, akhir dari ayatnya, ini poinnya. Langsung ke ayat 227-nya. Illalladzina amanu. Tapi ada di antara para penyair itu,
Para pujangga penyenandung itu orang-orang yang beda dengan yang pertama. Dia gunakan syair-syairnya, dia gunakan lirik-liriknya, amanu untuk menguatkan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amilus shalihat, justru syairnya dia munculkan untuk melahirkan amal-amal soleh. Wa dzakarullaha katsira, dan mereka justru menjadikan syairnya untuk menjadikan orang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, dipuji oleh Quran, wantasaru min ba'di ma zulimu, dan mereka mendapatkan kemenangan setelah banyak mendapatkan penyiksaan-penyiksaan dari yang lainnya. Teman-teman, ayat 227 ini justru menampilkan hal yang berbeda. Yang ini mencela, yang ini memuji dan mengangkatnya. Ini penolakan, ini pengakuan. Sekarang persoalannya, apa hubungan dengan musik? Nah, Anda mesti tahu bahwa syarat untuk membuat syair itu, disebut sebuah syair, syaratnya 4. Ini sudah saya tuliskan di sini. Ya, nanti saya berikan gambarannya. Jazakallah khair. Nah, dan saya paling tahu mana yang harus dihapus. Kadang-kadang ketika dihapus bukan bagian yang saya inginkan, ya. Dan membuat kita lelah untuk menulis kembali. Dan semoga Allah ampuni dosa-dosanya. Baik. Ya, cukup dulu Mas ya. Ini orangnya kamera. Baik, kembali ke sini. Fokus, lihat baik-baik. Syarat syair itu ada 4. Fokus baik-baik ya. 1, syair syaratnya 4. 1, ada yang disebut dengan afkar namanya. Ada idenya, ada substansinya. Konteks apa yang mau disampaikan? Jadi jangan dikira kalau syair itu hal-hal yang biasa saja. Ada ide pokok yang mau disampaikan. Jadi kalau orang bahas tentang khamar, idenya apa? Ngajak orang mabuk. Gini kalimatnya. Intinya itu. Ada orang ingin motivasi pada keburukan, hamasa. Yang penting bisa. Mohon maaf. Ide ini bisa disampaikan dan orang bisa diajak dengan kalimat-kalimat ini. Afkar. 2, khayal. Khayal. Sisi imajinasi. Tidak akan kalimat-kalimat disebut dengan syair, disebut dengan lirik yang bagus kalau tidak punya daya imajinasi yang kuat. Karena itu mohon maaf, orang kalau bersyair itu tidak akan mungkin langsung pada kalimat biasa. Dia akan mulai dengan kalimat-kalimat gambaran dulu secara umum, lalu masuk pada konteksnya dengan bahasa yang sangat dalam. Kadang-kadang satir di dalamnya. Ini khayal namanya. 3, uslub. Gaya bahasa yang fasih. Ada seorang bernama Nabigoh Az-Zibyani. Ya, dialah orang yang kemudian bisa meneliti mana para pujangga yang fasih, yang tidak fasih. Jadi setiap Anda akan membuat syair, setoran dulu pada beliau. Setoran. Kalau kata beliau fasih, ayo lakukan. Kalau kata beliau enggak fasih, perbaiki lagi. Persis setoran Al-Quran. Ada tahsinnya. Tahsin dalam syair. Dia begitu datang, ditahsin oleh Nabi. Tahsin, tahsin, tahsin. Bagus, lakukan. Tidak, jauhkan. Jadi tidak semua orang yang datang bersyair bisa disebut syairnya itu sempurna. Nah, yang keempat, musik. Musik. Bukan musyrik, musik. Musik. Syarat syair disebut syair, dia memiliki musik. Apa musik yang dimaksudkan di sini? Musik yang dimaksudkan adalah irama-irama berbentuk wazan dan qafiyah. Keselarasan di ujungnya dan ada irama-irama yang terdengar di situ. Ini syarat daripada syair, salah satunya musik. Dia memiliki irama dan dia punya formula. Formulanya kelak dikenal dengan bahar. Ada 16 rumus formula, sesuatu disebut dengan syair. Misal, ada namanya tawil. Rumus tawil. Tawilun lahudunal bukhuri fadailu. Fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu. Ada rajas. Mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun. Mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun. Ada madid. Mufa'alatun mufa'alatun fa'ilatun. Mufa'alatun fa'ilat mufa'alatun fa'ilatun. Jadi disebut dengan demikian, jika mengandung formula yang sama, kalau keluar dari formula ini, maka ditolak dia sebagai syair. Kalau tidak punya irama seperti irama ini, tidak diakui dia sebagai syair. Syarat yang keempat dari syair adalah musik. Fokus baik-baik. Sekarang sudah mulai sampai kita pada intinya. Nah ini. Fokus. Jadi ketika seseorang membuat syair, dia harus memenuhi 4 unsur ini. Satu di antara 4 hilang unsurnya, maka dia keluar dari definisi yang disebut dengan syair. Apa kaitan pembahasan kita? Pembahasan kita akan menuntut pemahaman ketika Anda menyebut musik,
Dan kebiasaan-kebiasaan di masa itu, perhatikan baik-baik. Nanti ayat-ayat Quran yang turun, hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW, seluruhnya merespon kebiasaan masyarakat Arab dalam konteks kehidupan bermusik mereka dalam syair. Contoh, buka Quran surah ke-31 Luqman, ayat yang ke-6. Perhatikan baik-baik. Masih ingat tadi, syair-syair yang tidak bermanfaat, yang ngajak mabuk, yang godain pasangan orang dan sebagainya, disebut apa tadi? Malahi. Jama' dari kata apa? Lahwun. Lihat, lahwun. Kalimat Qur'annya tidak pernah menggunakan kata musik. Lahwun. Perhatikan baik-baik. Baik, syair yang disampaikan ini, maaf, diucapkan atau pakai alat? Kalau tidak tahu, katakan apa? Allahu a'lam. Baik. Syair yang disampaikan ini, diucapkan atau pakai alat? Diucapkan. Lihat, diucapkan. Dirangkai, diucapkan. Dirangkai, diucapkan. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang diungkapkan, diucapkan disebut dengan hadis namanya. Hadatsa yuhadditsu hadisan, hadis. Sesuatu yang disampaikan. Bukan dalam pengertian ilmu hadis. Lihat baik-baik. Lihat. Turun ayat Quran mencela perbuatan yang pertama ini. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillah. Dan ada sementara orang yang ketika diturunkan ayat-ayat Allah untuk mengajak dia pada kebaikan, dia malah membalas dengan membuat syair-syair yang mengajak orang berpaling dari ayat-ayat Allah itu. Di begitu diajak untuk sholat, mereka bikin ayat-ayat untuk mabuk. Diajak untuk infak, mereka bikin ayat-ayat untuk pencurian dalam bentuk syair dan sebagainya. Disebutlah oleh Quran lahwal hadis. Lahwun dari sifat malahinya, hadithun dari sifat syairnya. Paham? Awas, kenapa saya sampaikan ayat ini pertama kali? Karena nanti ada yang menukil ayat ini digunakan untuk pengharaman musik secara keseluruhan yang konteksnya tidak terkait dengan turunnya ayat ini. Paham maksudnya? Baik, jadi bagian pertama, ketika ayat ini diturunkan untuk merespon keburukan-keburukan yang muncul dari syair ini yang digunakan untuk menyesatkan orang dari jalan-jalan Allah. 1. 2. Nabi SAW sedang berdakwah. Tiba-tiba datang para penyair untuk mencela beliau. Cela. Sampai masuk Islamlah seorang sahabat bernama Hasan bin Thabit. Seorang penyair, jadilah pujangga Nabi untuk mengkantar celaan-celaan itu. Yang jadi persoalan ketika mereka mencela, turunlah ayat Quran di sini untuk menggambarkan bagaimana buruknya celaan-celaan mereka. Yuk kita buka selanjutnya. Saya aja yang hapus. Saya turunkan dulu dalilnya ya, biar mudah dipahami. Surah An-Najm. Surah keberapa? 53. Quran surah 53. Ayat 59 sampai 61. Kemudian Quran surah ke-69. Surah apa? Al-Haqqah. Ayat 41 sampai dengan ayat 42. Perhatikan. Nabi menyampaikan ajakan dakwah. Tiba-tiba mereka menertawakan. Setelah menertawakan, padahal ayat-ayatnya tentang kiamat, tentang taubat ditertawakan oleh mereka. Dan hebatnya ketika menertawakan mereka bernyanyi-nyanyi dengan nyanyian-nyanyian syair. Bernyanyi-nyanyi, nyanyi-nyanyi. Nyanyi ada iramanya tidak? Ada iramanya, ada suaranya tidak? Ada, nggak ada orang nyanyi nggak ada suaranya. Sedang apa? Bernyanyi? Nggak mungkin, mustahil. Lihat kembalikan sini. Ketika mereka mengolok-olok Nabi turun ayat. Afamin hadzal hadithi ta'jabun. Kok kamu heran sih dengan ayat-ayat Quran yang diturunkan ini? Wa tadhakuna wa la tabkun. Malah ketawa, bukan meresapi. Wa antum samidun. Malah membuat syair untuk bernyanyi-nyanyi yang mengolok-olok ayat-ayat ini. Di mereka membuat syair untuk mengolok-olok ayat-ayat Quran. Bernyanyi, bersenandung dengan syair itu. Disebut dengan samidun. Dalam bahasa Yaman tempo dulu, samidun artinya yughannun, kata ghina. Yughannun, bergina, bernyanyi, samidun. Ada bahkan, maaf, di antara celaannya kepada Nabi, ada yang menuduh Nabi sebagai tukang sihir. Ada yang menuduh Nabi sebagai dukun. Karena Quran itu bukan ayat Allah. Tapi Quran cuma senandung jimat-jimat. Turunlah Quran misalnya surah 69 ayat 41 sampai dengan 42-nya. Membantah pernyataan itu. Wa ma huwa biqauli syair qalilan ma yu'minun wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun. Hey, Muhammad bukan seorang penyihir. Muhammad bukan seorang dukun. Tapi ayat-ayat Quran turun untuk mengajak Anda berbuat baik dalam kehidupan. Kesimpulan cepatnya adalah, 1. Musik yang dimaksudkan pada era Nabi SAW itu lekat erat dengan kebiasaan para penyair yang membuat syair. Jadi kalau disebutkan musik, yang dimaksudkan ini. Gak ada yang lain. Paham? Dan ini dibagi dua.
ada yang dicela oleh Quran, ada yang tidak dicela oleh Quran. Ada yang kemudian dicela oleh Nabi, ada yang kemudian justru dipuji oleh Nabi SAW. Paham sampai sini? Baik. Sekarang saya ingin hapus beberapa bagian untuk menerangkan turunan dari sini. Disinilah inti persoalan kita. Tolong fokus ke sini. Bismillah. Saya simpulkan pelan-pelan. Fokus. Jika disebutkan musik dalam konteks keterangan hadis dan ayat Quran, maka yang dimaksud apa? Syair. Yang dimaksud syair. Dari syair inilah nanti turun misalnya lirik, ada senandung, bahkan ada nyanyian, ghina. Istilah ini, perhatikan baik-baik, istilah ini nanti memunculkan banyak-banyak istilah. Kalau negatif disebut dengan lahwun. Kemudian ada melahi, jamaknya. Senandung nyanyian disebut dengan ghina, ughniya. Ughniya. Ada yang positif nanti dari sini, yang menghasilkan hadis-hadis dan ayat-ayat Quran untuk mengangkat, membenarkan ya konteks yang dilakukan pada saat itu. Jadi ada yang positif, ada yang negatif. Baik, sampai sini dulu pelan-pelan. Fokus baik-baik, lihat baik-baik. Ketika membuat syair, ada unsur musiknya. Ada liriknya, senandung, ada nyanyiannya. Dibagi dua bagian. Ada yang bertentangan dengan nilai agama, ada yang justru menguatkan nilai agama. Yang menguatkan turun ayat dan hadis untuk memujinya, yang kemudian menjauhkan turun ayat-ayat dan hadis untuk mencelaknya. Paham sampai sini? Baik. Ini pakai alat atau tidak? Halo? Yang tidak pakai alat, angkat tangan. Yang pakai alat, angkat tangan. Yang wallahu a'lam, angkat tangan. Alhamdulillah. Sekarang perhatikan. Ini yang saya sampaikan, ini yang belum pakai alat. Sekarang, apakah pada saat itu syair-syair ini bebas dari alat? Ternyata tidak. Ada bahkan beberapa yang menggunakan alat. Misal, ada yang pakai rebana. Ada. Ya, dikenal dengan toblun atau tobulun. Ada. Anda pernah lihat gendang besar kalau dalam peperangan? Ya, bisa ada acara-acara film-film kolosal, dokumenter. Begitu mau perang dipukul kendangnya. Dung, dung, dung. Beduk, seperti beduk. Pernah dengar itu? Baik. Pernah lihat yang ketika ada nyanyian, kemudian pakai rebana. Tangtung, 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 tang, tangtung, 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 tang. Ada yang seperti itu? Pernah dengar? Baik, misalnya, itu disebut dengan toblun. Sudah ada, masa dulu sudah ada. Ada yang kemudian dari kayu, namanya ud, dan diberikan senar di situ. Ya, disebut gitar tempo dulu. Gitar itu dari bahasa Arab, autar namanya. Dari bahasa Arab, bukan autan. Autan buat nyamuk. Autar. Autar, ini. Jadi gitar, itu bukan dari bahasa Inggris asalnya. Diambil dari bahasa Inggris ambil dari bahasa Arab. Autar asalnya. Autar, nah jadi autar ini senar-senar yang dilekatkan pada kayu dan dipetik. Biasanya sampai 3 senar di situ. Ketika dipetik ini, alatnya berubah namanya menjadi ma'zifah. Jamaknya disebut dengan ma'azif. Ma'zifah. Ma'zifah. Jamaknya disebut dengan ma'azif. Sekarang ini inti yang paling penting dari pembahasan kita. Ada para penyair yang mereka dalam syairnya hanya menggunakan kata-kata saja. Ada para penyair yang dalam syairnya diiringi kemudian dengan alat-alat. Di antara alatnya ada rebana toblon, ada alat petik ma'zifah, jamaknya dengan ma'azif. Nah, dua hal ini pada masa Islam di zaman Nabi SAW itu pun masih berlangsung. Dan menariknya, dua negatif ataupun positif juga terjadi di masa Nabi SAW. Setelah masa Islam, maaf, yang bersyair masih ada. Contoh, saya ambil yang positif dulu misalnya ya. Dan itu ada di hadis-hadis yang sahih. Riwayat Al-Bukhari, riwayat Muslim, riwayat Abu Daud. Bahkan sebagian disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Dan setelah saya rangkum di sini, ada sekitaran sampai 5 sampai dengan 9 hadis. Tayyib. Misal, saya berikan contoh saja ya. Di Ibnu Hibban hadisnya sahih, nomor hadis 6892. Ya. Baik, teman-teman hadisnya dari Buraidah. Hadisnya dari Buraidah. Satu kali ada 2 orang yang berdendang ya di hadapan Nabi SAW, di hadapan sahabat Abu Bakar As-Siddiq, di hadapan sahabat Uthman bin Affan. Mereka berdendang nyanyi-nyanyi. Ada liriknya, ada iramanya, ada macam-macamnya. Apa yang terjadi? Ketika mereka sedang berdendang, Nabi tidak melarang mereka. Tapi ketika Umar datang, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu datang, kemudian dilemparkanlah kemudian ya rebana yang mereka pegang, dilemparkan oleh mereka, lalu Nabi mengatakan,
Ya, datanglah Umar. Yang saat Umar datang, setan akan takut kepadanya. Setan akan takut kepadanya. Perhatikan, hadis ini kata para ulama hadis menunjukkan dua pesan sekaligus. Ada yang dibenarkan, ada yang tidak dibenarkan. Apa yang dibenarkan? Pertama, yang dibenarkan adalah keadaan ketika mereka menyanyi bersyair di hadapan Nabi SAW, tidak ada kalimat-kalimat yang langsung disanggah oleh Nabi. Kalaulah seketika itu haram, tentu Nabi akan mengatakan, jangan berdendang di hadapan saya, itu haram. Tinggalkan, tinggalkan. Tapi yang paling menarik, kenapa Ustadz saat Umar masuk kemudian dilemparkan alat-alat itu? Karena sebagian dari alat-alat yang digunakan, pernah digunakan di tempat-tempat yang lainnya atau tempat-tempat yang mengarahkan pada maksiat. Contoh, tidak sedikit orang-orang menggunakan gitar, kemudian gitar yang saya maksudkan yang tempo dulu, kemudian rebana untuk mengiringi perbuatan-perbuatan maksiat yang terjadi pada saat itu. Contoh, mohon maaf, fokus ini. Itu dulu orang Arab kalau mau maksiat, mereka akan datang mengenakan jubah terbaiknya untuk menunjukkan status sosialnya. Biasanya menggunakan sutra. Laki-laki pakai sutra, datang. Kemudian dia bawa, maaf ya, perangkat-perangkat mabuk. Dari yang perasan kurma, perasan anggur, dan sebagainya. Setelah itu disertailah dengan penyanyi-penyanyi biduan-biduan sambil diiringi dengan alat-alat musik. Ada yang pakai rebana, ada yang pakai kemudian gitar-gitar yang dipetik pada masa itu. Sebagian bersenandung, sebagian yang mabuk, ada yang zina, dan sebagainya. Dari situlah Nabi pernah mengeluarkan hadis di masa yang akan datang. Itu telah dihapuskan oleh Nabi seperti itu. Jangan mabuk lagi. Jangan zina lagi. Turun ayat melarang zina. Turun ayat melarang mabuk. Bahkan sampai 4 tahapan. Turun ayat melarang hal-hal yang tidak bermanfaat. Setelah itu sepi semua itu. Tapi kata Nabi akan muncul di masa datang di antara umatku yang menghalalkan lagi proses seperti itu. Digabungkanlah 4 tadi. Mereka menghalalkan zina. Mereka menghalalkan khamar. Mereka menghalalkan sutra. Dan mereka menghalalkan ma'azif. Nabi bukan menyebut musik. Bahasa hadisnya ma'azif. Kenapa Nabi menyebut ma'azif? Karena sebagian alat itu ada yang digunakan pada yang negatif. Mengiringi orang untuk berbuat maksiat. Jadi kalau Anda menemukan hadis itu bukan berbicara masalah hukum mutlak musik, bukan. Hadis itu ingin bicara tentang konteks maksiat yang terjadi di masa Nabi. Yang sering diakibatkan oleh penggabungan antara alat-alat musik dengan tujuan-tujuan maksiat. Coba Anda cek. Kalau orang muncul dengan glamoritas, dengan alat-alat yang tadi, disertai dengan alat-alat musik, pasti ujung-ujungnya maksiat. Silahkan cek. Cek kalau tidak keliru. Silahkan. Kalau Anda tidak percaya, silahkan. Di sampingnya ada minuman, menggunakan suasana glamor, terus ada alat-alat musik di sampingnya, ada yang nyanyi. Pasti minimal akan terjadi maksiat. Kalau tidak ikhtilat joget bersamaan, kalau tidak kemudian mabuk-mabukan, apa yang terjadi? Ujung-ujungnya zina. Itu persoalan terbesarnya. Silahkan cek. Bukankah ada tempat-tempat menampung seperti itu? Ya, misal ada sebagian tempat-tempat disebut dengan diskotik, ada klub malam, dan malam bukan siang. Belum ada klub siang, kan? Ada klub malam, ada diskotik, ada macam-macam. Silakan, apa yang terjadi? Begitu musik di setel, alat-alatnya ada, untuk mabuknya ada, musiknya ada, alatnya ada, orang menggunakan pakaian-pakaian yang borjuis. Sutranya memang sudah nggak ada, tapi yang dipakainya luar biasa. Sama-sama mahalnya, sama-sama alat kesombongannya. Muncul itu, bergabunglah semua elemen ini. Inilah yang menyebabkan hukum haram turun. 2. Jadi, fokus, alatnya sudah ada. Kemudian nyanyian yang tanpa alat juga ada. Tapi hukum-hukum yang disampaikan oleh Nabi keluar 2 bagian dari Nabi. Ada yang mengharamkan, ada yang seketika kemudian menghalalkan. Contoh kedua. Saya agak cepat ya. Nanti saya buka kitab, setelah ini kita selesai. Satu kali Nabi melihat Sayyidah Aisyah. Kemudian ketika beliau melihat Sayyidah Aisyah di rumah beliau, masuk ke dalamnya, Sayyidah Aisyah sedang dihibur oleh 2 orang. Ya. Yang bantu beliau, jariyah beliau, ketika dihibur menggunakan syair. Ya. Bahkan menggunakan ini, rebana, dufuf, obel. Dipukul-pukul, nyanyi-nyanyi, dan sebagainya. Datanglah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika beliau datang, beliau tidak suka dengan itu. Nanti saya catat ini. Dan ini nanti diantara yang saya pegang salah satunya. Karena beliau senangnya dengan Quran. Senangnya dengan hal-hal yang baik-baik berupa hadis dan sebagainya. Tidak terlampau suka dengan masalah-masalah musik. Jadi begitu masuk, beliau katakan, apa bimazmuri syaitani fi baitin Nabi SAW? Kok ada senandung-senandung setan? Maksudnya ini saya nggak suka ini nih. Kok ada yang haram di rumah Nabi SAW? Abu Bakar memahami setiap musik itu haram. Apa kata Nabi? Hadis sahih. Kata Nabi, Abu Bakar, janganlah usil ya dengan menghukumi mereka. Ini hari raya untuk mereka, biarkan mereka bersenandung. Perhatikan, Abu Bakar menghukumi haram perbuatan 2 orang jariyah tadi. Nabi mengatakan tinggalkan mereka, biarkan mereka bernyanyi karena ini hari raya untuk mereka. Hadza yauma aidihim. Ini hari raya untuk mereka, biarkan mereka bernyanyi. 3. Lihat baik-baik. 3. Teman-teman sekalian, dalam bab pernikahan. Tiba-tiba ada sahabat kalangan yang menikah, suasananya sepi. Nabi perintahkan pada Sayyidah Aisyah. Ya Aisyah,
Kenapa tidak ada orang-orang yang bernyanyi? Kenapa tidak ada orang-orang yang bersyair? Bukankah orang Ansor senang kalau ada pesta seperti ini, ada yang bernyanyi, ada yang bersyair? Nabi malah memerintahkan, keluarkan dufuf, pukul rebana, dan buat syair-syair yang bagus untuk menghibur mereka. Di hiburan-hiburan, urusan-urusan yang sifatnya dalam kebaikan. Nabi malah meminta dihadirkan, bukan meminta dihilangkan. Ini yang paling menarik. Nah, turunkan hadis-hadis ini. Jadi, dari hadis-hadis yang terlihat membenarkan musik ini, muncullah golongan pro di sini. Dikeluarkanlah hadis-hadis dari Nabi yang membenarkan tentang musik tadi. Misal, kata orang rebana tidak boleh. Kata siapa? Kata Nabi malah disuruh pukul rebana. Maka dikeluarkanlah hadis-hadis tadi untuk menguatkan ini. Jadilah ini hadis penguat untuk yang pro musik. Baik. Kata siapa dilarang? Toh dalam pernikahan yang tadinya dilarang, didiamkan. Nabi malah menyuruh untuk memainkan itu. Ini menunjukkan bahwa musik boleh. Hadis yang kedua. Kata siapa dilarang? Kan turun ayat. Quran surah ke-26, ayat ke-27. Justru di situ ayat 227. Justru di situ para syuara pemusik dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan jadi bahan dia untuk masuk ke dalam surga. Masya Allah, muncul hadis yang ayat yang ketiga. Ayat Al-Quran. Ayat-ayat ini diambil oleh golongan pro dan mereka nilai inilah ayat-ayat dan hadis yang membolehkan tentang musik. Muncullah kesimpulan musik boleh menurut mereka. Paham sampai sini? Satu. Jadi kalau Anda menemukan orang yang membolehkan musik, boleh jadi kesemuanya akan kembali kepada hadis-hadis dan ayat-ayat ini. Inilah landasan yang menjadikan mereka berpikir bahwa musik itu halal dan benar dalam pandangan agama. Jelas? Hapus. Dua. Lepas dari ini, ada ayat-ayat yang mencela sekaligus hadis-hadis yang menghinakan musik dan para pemusik. Misal, tadi Asy-Syu'ara Quran surah ke-26 ayat 224-nya. Di situ para pemusik dicela. Seringkali menghadirkan kesesatan. Seringkali menghadirkan khayalan-khayalan. Tidak disukai oleh Quran. Kata mereka haram hukumnya. Dua. Turun ayat Quran surah Luqman misalnya. Tadi yang saya bacakan. Turun Quran surah An-Najm. Tadi yang saya bacakan. Di situ semua mencela dan menyebut musik perbuatan yang tidak bermanfaat. Maka mereka menyimpulkan haram hukumnya. Tiga. Adanya hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang jelas menyandingkan musik dengan aspek keharaman seperti zina, khamar dan sebagainya. Kata mereka, karena musik disandingkan dengan zina, musik disandingkan dengan khamar, yang asalnya haram, maka mutlak hukum musik pun haram seperti halnya zina dan khamar. Paham sampai sini? Keluarlah kemudian hukum dari mereka menghukumi musik sebagai hukumnya haram. Baik. Persoalannya, lihat baik-baik. Saya sebutkan dua kubu ekstrim dulu. Saya belum sebutkan mana pilihan yang rajih di antara ini semua. Fokus. Para ulama ketika melihat hadis-hadis ini dan ayat-ayat Quran, mereka terbagi pada beberapa golongan. Ada yang berpendapat haram mutlak untuk kehati-hatian. Sudah. Karena ayat-ayat yang turun, hadis-hadis yang ada, itu tidak banyak yang memuji, tapi lebih banyak yang memalingkan dari itu. Maka mereka berpendapat, bagi saya, haram hukumnya. Haram itu maksudnya saya nggak ingin kerjakan itu. Saya ingin terkait dengan maslahat yang jelas manfaatnya saja. Quran jelas manfaatnya. Hadis jelas manfaatnya. Musik gak banyak manfaatnya. Saya tinggalkan itu semua, saya konsisten dengan ini saja. Maka mereka berpegang teguh dengan hukum keharaman musik. Jadi kalau Anda menemukan, maaf ya, kelompok yang haram mutlak, gak boleh sama sekali, dan sebagainya, ini yang diambil ayat-ayat dan hadis-hadis yang tadi saya bacakan. Dengan pemahaman hukum musik haram mutlak. Jelas? Persoalannya, begitu disampaikan seperti itu, tiba-tiba yang terjadi ditemukanlah hadis-hadis Nabi membolehkan. Tapi kan dalam pernikahan ada hadis Nabi dan itu sahih. Tapi kan Nabi pernah masuk kepada rumah Sayyidah Aisyah, ada yang bersenandung dan itu benar hadisnya. Bagaimana pendapat Anda? Oh, kalau itu dikecualikan. Kalau itu dikecualikan, boleh dalam konteks itu saja. Akhirnya yang tadinya haram turun sedikit. Haram kecuali. Sama kalau mau dibawa ke konteks kekinian, haram, gak bisa, mutlak itu haramnya. Tapi tiba-tiba ketika sedang sholat, tang ting tung ting tang ting tung, tang ting tung ting tang ting tung, handphonenya bunyi. Dan itu musik. Itu musik. Oh, kecuali handphone. Misal ya. Baik. Muncul turunan di sini. Fokus baik-baik. Fokus. Kita sedang membahas persoalan. Maka disinilah kemudian muncullah kecuali-kecuali di sini. Apa pengecualiannya? Dalam bab nikah boleh. Itu pun diikat dengan hal-hal yang tidak banyak yang melalaikannya. Boleh dalam bab nikah. Sepanjang musiknya tidak terlampau berlebihan, bahkan disyaratkan rebana saja. Selain rebana, nggak boleh. Atau akapela saja. Jadi yang pakai piano tetap haram. Yang pakai gitar tetap haram. Yang boleh pakai rebana saja.
Nah, jadi kalau Anda ikut golongan seperti ini, jangan heran kalau kemudian ke pernikahan yang ada cuma rebana. Ya, atau misalnya menggunakan akapela, tidak menggunakan piano dan sebagainya. Maka ini yang dimaksudkan barangkali mengambil hukum yang pertama. Dan Anda tidak harus mencelanya. Karena kita menghormati perbedaan. Tidak ada masalah. Kalau Anda berpegang pada yang ini karena tujuannya baik, ada masalah. Jangan dicela. Karena mereka saya ingin berhati-hati. Yang ingin saya kerjakan yang ini saja. Yang ini saya takut salah. Takut salahnya menjadikan mereka mengambil sesuatu yang mereka pahami dengan baik. Jelas? Satu. Baik. Kemudian, golongan yang ini tidak sependapat. Kita bandingkan. Mari kita lihat. Anda menyebutkan haram mutlak. Tapi pakai kecuali. Setiap yang haram mutlak kalau dikecualikan, itu pasti haramnya haram pada zatnya. Pada asalnya sudah haram. Lihat baik-baik. Misal, babi apa hukumnya? Haram. Ada kecualinya enggak? Oh, kata siapa? Ada kecualinya. Buka Quran surah kelima ayat ketiga. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 173-nya. Ada pengecualiannya. Kecuali kalau sedang terpaksa. Terpaksa. Misal, Anda pergi ke Cina. Di Cina misalnya nggak ada makanan di tempat Anda datang, tidak ada makanan yang halal sama sekali. Kalau Anda nggak makan, Anda bisa meninggal. Yang ada cuma babi. Kalau tidak makan, Anda meninggal. Boleh makan babi? Tidak besar begitu, bagaimana babi besar dimakan? Tidak. Potong dulu, kemudian ambil dagingnya, masak dulu, dan makanlah kemudian secukupnya yang membuat hilang lapar Anda. Makan babi besar begitu. Nah, jadi babi, hukum asal dari babi itu haram. Asalnya haram mutlak. Dikecualikannya kalau sedang darurat. Jadi semua yang haram mutlak itu kalau dikecualikan saat darurat saja. Kalau tidak darurat, dia tidak halal. Tetap haram. Sekarang, mohon maaf, fokus ini. Mana dalil yang mengatakan kalau pernikahan itu darurat? Asal pernikahan itu bukan darurat. Bapak, saya mohon izin, besok saya menikah, Pak. Kenapa? Darurat. Oh, tidak ada. Nikah itu bahkan hukumnya sunnah asalnya. Ada yang menyebut mubah. Nggak ada orang mengatakan hukum darurat. Di hukum nikah itu beda dengan hukum makan babi. Kalau yang tadi itu darurat sifatnya. Kalau nggak makan saya meninggal. Tapi kalau nikah kan lain. Hukum asalnya bukan haram bahkan. Jadi nggak bisa hukum yang mubah, hukum yang sunnah itu dijadikan darurat untuk menepikan yang haram. Jadi kiasnya nggak sama di sini. Ada kekurangan dalam hukum di sini. Ada yang tidak tepat di sini. Jadi kalau Anda ingin mengecualikan seperti hukum yang tadi, mesti ada persamaan. Dalam kaidah usul fikih, itu dinamakan dengan kaidah ilat yang tidak sama, maka hukumnya tertolak. Tertolak, ingat baik-baik. Ya, saya turunkan dulu. Ustaz, itu kan ijma ulama. 4 madhab mengharamkan musik. Pernah dengar kalimat itu? Baik, 4 madhab mengharamkan musik. Mari kita lihat. Saya pernah keluarkan beberapa artikel teman-teman. Dan saya simpulkan semua artikel yang berbahasa Indonesia rata-rata mengambil referensi dari artikel Arab yang saya telah turunkan di sini printout-nya. Ada di sini semua. Dan dalilnya sama semua. Jadi ngambilnya dalilnya sama, Qurannya, hadisnya, macam-macam dari sini semuanya. Saya keluarkan, di antara yang dikutip adalah perkataan Imam Asy-Syafi'i. Disebut di situ di jilid yang keempat, halaman 92. Disebut kalimat Imam Asy-Syafi'i dan dengan kalimat kias yang luar biasa. Perhatikan baik-baik. Di situ disebutkan kalimat bahwa Imam Asy-Syafi'i tidak membenarkan wasiat dengan alat musik. Tidak membenarkan wasiat dengan alat musik. Bahkan kata beliau, kalau ada alat musik kemudian diwasiatkan, itu batal hukumnya. Ini menunjukkan kata beliau, Imam Asy-Syafi'i menghukumi haram bagi alat musik. Bahkan ada dari Imam Asy-Syafi'i keterangan, kalaulah kemudian, maaf, ada orang-orang yang mencuri alat musik, maka tidak dihukum kisos. Nggak usah dipotong tangannya. Karena dia mencuri sesuatu yang diharamkan. Paham sampai sini? Pernah dengar kalimat itu? Nah, saya mencoba meneliti sampai jam 2 saya cari. Karena nggak disebutkan di bagian apa itu dimaksudkan. Dan itu yang menyalin juga beberapa kalangan. Ada yang gelarnya cukup tinggi. Ada yang sampai PhD dan sebagainya. Ada yang sebagian pernah juga mentahdir saya dan seterusnya. Nggak ada masalah. Terus kita kumpulkan. Kemudian kita keluarkan. Saya sampai bilang kepada staf kami, tolong berikan, cari buku Al-Um. Karena di situ disebutkan Al-Um. 9 jilid kita buka, setiap jilidnya ditemukan jilid yang keempat. Kita cek dalam kitabnya apa yang terjadi. Ternyata saya punya keyakinan kuat. Yang bersangkutan belum tentu melihat isi kitabnya. Karena yang dimaksud di kitab itu bukan hal yang disampaikan oleh yang bersangkutan. Yang dimaksudkan pembahasan lain dalam konteks berbeda, tapi kalimatnya dipotong. Sehingga salahlah kesimpulan yang ada. Contoh, saya bukakan jilid yang keempat halaman 123. Mungkin beda cetakan. Di cetakan yang dimaksudkan dituliskan halaman 92. Saya cek halaman 92 ternyata tidak ada kalimatnya. Baik. Lihat baik-baik ya. Bab ma yajuzu minal wasiyah fi halin wa la yajuzu fi halin ukhra.
Bab ma yajuzu minal wasiyah, ma yajuzu minal wasiyah fi halin wa la yajuzu fi ukhra. Bab tentang wasiat pada satu hal yang unik sifatnya. Keadaan tertentu boleh, keadaan tertentu tidak boleh. Jadi ada benda yang diwasiatkan untuk ahli waris. Benda ini unik sifatnya. Dia saat yang bersamaan bisa diwariskan, bisa tidak diwariskan. Apa di antara pembahasan yang dibahas ini? Banyak. Ada wasiat tentang pemberian anjing. Ada. Anjing apa hukumnya? Dalam madhab Syafi'i itu haram mutlak. Dalam madhab Syafi'i. Haram mutlak. Ya, najis aini. Najis aini. Jadi kalau disentuh pun Anda mesti cuci tangan. Ya, cuci tangannya 7 kali. Salah satunya menggunakan apa? Baik. Nah, yang paling menarik setelahnya pembahasan tentang warisan menggunakan alat-alat musik. Dicontohkan langsung di sini. Misalnya yudrobu bihi. Yang sering dipukul. Misal seperti rebana. Dan kemudian alat-alat musik yang dipetik. Ya, kalau sekarang gitar dan semacamnya. Teman-teman, apa kalimat Al-Imam Asy-Syafi'inya? Dipotong kemudian jadi kalimat wa illam yasluh illa lidarbi lam tajuz 'indi. Dipotong sampai situ. Dan kalau wasiat tentang alat musik itu hanya dimaksudkan untuk alat pukul, alat musik saja, maka wasiat itu tidak boleh menurut saya, batal. Teruskan, disambung lagi kemudian wa in kana la yasluhu illa lidarbi batalat 'indil wasiyah wa hakadzal qaul fil mazamir kulliha. Ini yang dikutip sampai sini saja. Yang dikutip sampai sini saja. Lihat kalimatnya. Fa in kanat lahu wa in kana la yasluhu illa lidarbi batalat 'indil wasiyah. Kalau wasiat itu dimaksudkan alat musik yang biasa dipukul, kalau terjemahannya dipotong, maka maknanya berubah. Kalau yang diwasiatkan itu adalah alat musik yang biasa dipukul, maka menurut saya hukumnya batal wasiat, kata Imam Asy-Syafi'i. Kata beliau ingin mengatakan dialihkan potongan ini dengan terjemahan menurut yang menerjemahkan dipahami kata Imam Asy-Syafi'i kalau warisannya berupa alat musik maka itu batal hukumnya. Ini menunjukkan alat musik itu hukumnya haram. Demikian kesimpulan yang menyampaikan hukum haram. Padahal di bab ini kalau dibaca keseluruhan Imam Asy-Syafi'i membagi 2 alat musik yang diwasiatkan. Alat musik pertama sama alatnya sama-sama rebana. Tapi yang pertama dipukul untuk yang bermanfaat. Seperti motivasi orang pada kebaikan konteks dulu untuk berperang. Perang jihad. Jadi ketika mau jihad didorong, bikin syair, Hasan bin Sabit dipukul rebana, dang, ding, dung, gendang dipukul dan sebagainya. Kata Imam Asy-Syafi'i, kalau itu yang diwariskan maka halal hukumnya. Alatnya sama. Boleh. Tapi kalau yang diwasiatkan ke ahli waris, diwasiatkan kemudian, atau menjadi warisan, hanya alat musik yang digunakan untuk yang lahun saja yang ini. Untuk nyanyi-nyanyian yang tidak bermanfaat, untuk mabuk-mabukan, untuk diarahkan pada yang maksiat, itu yang dimaksudkan kata beliau batalat 'indil wasiyah, batal wasiatnya. Di kalimat itu dari Imam Asy-Syafi'i bukan ingin menghukumi musik haram mutlak, bukan. Imam Asy-Syafi'i ingin mengatakan alat musik yang dimaksudkan jika dipakai untuk hal-hal kepentingan maksiat. Sedangkan yang tidak maksiat boleh dilakukan untuk persoalan ahli waris atau untuk wasiat diberikan pada generasi setelahnya. Jadi maksud saya, ada orang-orang yang mengutip pendapat para ulama tapi tidak merujuk kitabnya dalam bab apa itu disampaikan. Ternyata ketika para ulama, Imam Syafi'i itu tidak terlampau menyenangi musik. Tapi yang paling hebat, beliau itu ahli syair. Dan punya diwan, namanya Diwan Imam Asy-Syafi'i. Punya kumpulan-kumpulan syair. Tapi karena konsennya kepada fikih, konsen pada Al-Quran, terlampau banyak menjauhi yang seperti ini. Tapi hukumnya ada. Jadi teman-teman kalau Anda melihat para ulama mengatakan misalnya kalimat-kalimat kami jauhi musik, kami tinggalkan musik, munculkan hadis-hadis yang tadi. Pada umumnya walaupun mereka punya syair dan sebagainya, itu karena kebiasaan mereka dekat dengan Al-Quran dan dekat dengan hadis. Dan orang-orang ahli Quran tidak akan bertemu frekuensi Quran dengan frekuensi musik. Ya kalau saya pribadi, misalnya kalau Anda tanyakan, kalau saya pribadi saya tidak terlampau menyukai musik. Karena ketika seorang dekat dengan musik, itu tidak akan sejalan dengan Qurannya. Walaupun musiknya ada maslahatnya. Makanya silahkan cek, Anda senang musik agak kesulitan menghafal Quran. Karena frekuensinya tidak sama di situ. Tapi bukan berarti menjadikan musik mutlak haram, bukan. Karena ada bagian-bagian tertentu yang dibenarkan oleh Al-Quran. Apa itu? Ada orang yang memang bakatnya ada di situ. Bakatnya di situ. Dia mudah sekali membuat lirik. Dia mudah sekali memainkan irama dan sebagainya. Kata Quran, dipakai yang maksiat. Kenapa tidak dipakai yang halal-halal? Seperti Hasan bin Sabit menggunakannya. Seperti Ka'ab bin Zuhair. Dan diberi hadiah oleh Nabi SAW. Makanya muncul semacam Maher Zain. Muncul semacam Yusuf Islam dan sebagainya. Muncul semacam dan sebagainya. Ya, kalimat-kalimat lirik-lirik yang mengarahkan kepada nilai-nilai kebaikan. Tapi tidak disatukan dengan yang maksiat. Liriknya memang bagus.
Ayo sholat, ayo sholat, ayo sholat, ayo sholat. Yang di bawah joget, ikhtilat, dan sebagainya. Nah, itu barangkali mencampurkan dua hal yang tidak bertemu satu dengan yang lainnya. Diberi judul nada dan dakwah. Nada satu, dakwah satu. Tapi antara nada dengan dakwah tidak nyambung. Kalimatnya benar, nada, dakwah. Kalau dengan nada itu ada nilai-nilai kebaikan yang tidak menghadirkan unsur maksiat. Jelas ya? Judi, aku kalah, bohong, sungguh, misalkan. Misal saja ya. Misal. Itu kan sudah salah, liriknya salah, orangnya juga salah. Nah, apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah, turunkan dulu. Jadi kalau kita bandingkan, saya kan belum berbicara tentang pilihan Anda. Itu silahkan Anda pilih yang bagaimana, nggak ada masalah. Saya mau bicara, kesimpulannya, kalau kita bandingkan, para pendapat ulama akan ditemukan tadi perbandingan-perbandingan berdasar turunan ayat dan hadis tadi. Maka pendapat ulama ada yang mengharamkan mutlak dengan alasan tadi, untuk kehati-hatian saja. Yang kedua ada pendapat haram dengan syarat, haram kecuali, karena ada pengecualian-pengecualian di sini. Yang ketiga kemudian ada yang membolehkan mutlak karena diambil hadis kebolehannya saja. Yang keempat ada kebolehan dengan syarat kalau musik yang dimaksudkan mendukung kepada nilai-nilai kebaikan yang dibenarkan oleh agama. Di luar itu maka semuanya masuk pada kategori yang tidak dibenarkan. Nah, dari empat ini bagaimana kita menyimpulkan tarjihnya? Yang paling gampang, para ulama membuat hukum umum. Ditariklah garis dari kiri ke kanan. Garis ini kesimpulan terakhirnya. Tengah-tengahnya disebut mubah. Fokus. Tarik ke kiri jadi makruh. Tarik ke kiri lagi jadi haram. Ini tarik ke kanan. Jadi sunnah. Ini hukum asal ya. Jangan kaitkan dengan musik dulu. Hukum asal. Tarik sunnah ke sini jadi wajib. Fokus. Perhatikan baik-baik. Hukum ini cuma 5. Mubah, tarik kiri makruh, tarik kiri lagi jadi haram. Tarik kanan sunnah, tarik kiri kanan lagi jadi wajib. Kita letakkan musik pada porsinya. Perhatikan baik-baik. Jika musik itu tidak ada hubungan sama sekali dengan maksiat. Dan tidak mengajak juga misalnya secara langsung pada ketaatan yang standar-standar saja. Maka dihukumi mubah di sini. Bisa lagu-lagu kebangsaan. Yang sifatnya tidak ada lirik maksiat dan sebagainya. Di Saudi ada lagu kebangsaannya. Indonesia ada lagu kebangsaannya. Dan dengan nilai-nilai itu disampaikan nilai-nilai kebangsaan suatu bangsa misalnya. Maka itu masuk pada kategori yang ini saja. Mubah. Karena itu hampir tidak ditemukan ulama di setiap tempat walaupun mengharamkan. Tapi anehnya agak susah memberikan fatwa haram pada lagu kebangsaannya. Misal cek di Saudi Arabia. Pernahkah Anda mendengar ulama Saudi berfatwa haram hukumnya lagu kebangsaan? Kalau disampaikan selesai urusan kehidupannya. Baik. Kan tidak mendengar. Ya, sama di Indonesia juga begitu. Yang mengatakan haram, nggak ada yang berani. Ayo posting, haram lagu Indonesia Raya. Kalau tidak berurusan dengan tersangka dan sebagainya. Kartu merah dia tuh. Ya. Kenapa? Agak aneh memang. Saya pakai jas semalam, Anda ribut. Saya sampaikan ini Anda ribut. Ini Masya Allah luar biasa. Kita menyesuaikan penampilan lah ya. Kalau lihat gorong-gorong, ya pakai kaos gitu kan. Kalau ke pengajian, ya pakai pakaian yang sesuai. Sesuai. Jangan lihat God pakai batik, ke pengajian pakai kaos, nggak nyambung kan? Misal, nggak ada yang hubungan yang lain, hubungan ke sini. Kita bicara musik. Sekarang lihat sini. Kalau dari musik itu kemudian, maaf, dia tidak langsung terkait dengan maksiat. Tapi di situ ada yang membuat diri kita itu masih ingat sholat, masih Quran dan sebagainya, tapi malas beraktivitas dalam urusan-urusan keduniaan. Larut dalam itu, maka minimal dia jatuh hukum makruh di situ. Makruh. Lupa karena menyimak lagu dan sebagainya. Dibuat hayalan-hayalan, itu kan? Tapi sholat masih ingat. Sholat, ingat. Kerjakan sholatnya. Baca Quran juga iya. Cuman sayang kadang-kadang misalnya dalam pekerjaan yang lebih maslahat kadang-kadang tidak dikerjakan. Karena larut mendengar yang seperti itu. Makruh hukumnya. Ini. Kalau sudah masuk pada aspek yang dilarang. Dengan musik bukan lalai lagi. Sholat nggak dikerjakan. Kamu ingat sholat ya? Iya mah saya ingat. Tapi nggak dikerjakan. Memang ingat. Cuman nggak dikerjakan. Ada yang sama sekali nggak ingat sholat. Ada yang langsung bermaksiat di situ. Alat-alatnya sudah ada drumnya, ada gitarnya, ada macam-macamnya. Sampingnya apa? Minumannya juga ada. Bukan minuman biasa. Begitu minum, bermasalah. Ada tabletnya juga bukan tablet biasa. Begitu dimakan, ada persoalan di situ. Dan seterusnya. Mabuknya ada. Mohon maaf, sakaunya ada di situ. Zinanya juga ada di situ. Yang kalau berdendang, maaf ya, pelakunya saja sudah masuk dengan cara maksiat. Maka pesertanya pun pasti akan bermaksiat. Silakan Anda lihat konser-konser musik yang diawali para penyanyinya dengan proses yang salah,
dengan bermaksiat di situ, maka akan menghasilkan para peserta pun yang larut dalam maksiat. Datangnya yang dibawa apa? Yang dibawa itu halal yang maksiat. Minuman yang tidak jelas, arah yang tidak jelas, joget-joget tidak jelas, ikhtilat tidak jelas, maka jelas itu hukumnya haram. Haram hukumnya. Ya. Judulnya memang bagus, ketika ditepuk yang diarahkan salah. Ya, maaf, saya tidak harus sebutkan itu kan, nanti jadi masalah lagi. Itu dipahami saja. Tapi kalau kemudian dari situ ada nilai-nilai kebaikan yang dibawa bahkan mengarahkan pada nilai-nilai agama. Yang memang di situ domainnya dia. Di situ bakatnya, hidupnya di situ. Siapa contohnya? Jangan ambil contoh sekarang. Ambil contoh di masa Nabi, namanya Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit. Bahkan langsung dipuji oleh Nabi SAW. Bahkan dinantikan syairnya. Begitu ada yang mencela, Hasan tampil membela Nabi SAW dengan syairnya. Bahkan di situ dibutuhkan syairnya Hasan untuk membela nilai-nilai Islam. Karena konteksnya sangat dibutuhkan. Naik hukumnya bukan sekedar mubah. Ada nilai sunnah di situ. Karena golongan-golongan itu tidak bisa mendengar yang lain kecuali syair. Bahkan bisa jatuh pada hukum yang sangat luar biasa. Walaupun ini jarang. Sangat jarang. Bisa masuk pada kategori wajib. Kalau memang itu jadi wasilah satu-satunya untuk memahamkan orang tentang Islam. Contoh, saya bertemu dengan Profesor Silmi. Hamid As-Silmi. Beliau dari Kanada. Tidak sedikit orang Kanada masuk Islam. Karena mendengar lirik-lirik keislaman. Karena memang dunianya di situ. Kalian sering dengar Justin Bieber, macam-macam dan sebagainya. Misalnya, satu kali dia mendengar lirik-lirik Islam. Begitu mendengar dia penasaran. Karena dia ahli musik, dia dengar masuk Islam karena mendengar lirik-lirik Islami. Memang poinnya cuma itu. Dipakai yang lain nggak bisa. Diajak dengan kalimat nggak bisa. Didakwahi nggak bisa. Dengan toleransi juga nggak bisa. Dengan kalimat-kalimat baik nggak bisa. Ditraktir nggak bisa. Begitu dengar lirik, masuk Islam. Pertanyaan saya, apa hukum yang seperti itu? Apakah Anda katakan haram? Kalau status masuk Islamnya dengan cara yang haram, bagaimana? Oh, ini Islam haram. Islam haram bagaimana? Nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Maka dari situ, jangan cepat menyimpulkan sesuatu, apalagi pada hal yang tidak Anda ketahui. Ulama saja berbeda pendapat dengan orientasinya, tapi masih memberikan ruang pada yang lainnya. Dan yang paling luar biasa adalah, ketika Anda ingin menulis sesuatu, coba lihat tuh referensinya. Sehingga bisa ada kesimpulan yang paripurna di sini. Jangan asal dikeluarkan kalimat. Sehingga membuat kemudian orang-orang jadi bingung dengan apa yang kita sampaikan. Karena situ, silahkan Anda lihat di sini sikapi dengan baik. Dan ulama sepakat di sini. Jika alat-alat yang digunakan untuk maslahat bahkan mubah itu. Misal, peraga-peraga untuk anak TK, anak-anak SD. Bukankah orang-orang sekarang mengajarkan, maaf, baca Quran, baca kalimat-kalimat hijaiyah dengan menggunakan nyanyian? Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha. Nyanyian bukan? Ada musiknya enggak? Ada iramanya enggak? Ada. Lalu Anda katakan, haram. Masya Allah, bagaimana? Dan dunia anak berbeda dengan dunia orang dewasa. Silahkan tanyakan pada pakar anak-anak. Akan lain. Psikologi mereka lain. Senang mendengar ada yang iramanya. Senang melihat sesuatunya. Makanya ketika diberikan sesuatu dengan pendidikan yang tadi, cepat mereka. Karena itulah dulu, orang-orang mengajarkan anak-anak itu salah satunya dengan irama-irama yang diambil dari teori-teori musik, tapi dialihkan kepada konteks pelajaran. Bukan musik-musik maksiat. Rumusnya tetap 16 rumus disebut dengan bahar. Formulanya sama, tapi dialihkan bentuknya. Contoh, jadilah Alfiyah Ibnu Malik. Alfiyah sampai sekarang dipelajari di pesantren. Semua pesantren, bahkan pesantren Salafi mempelajari Alfiyah. Tapi tidak ada satupun ulama salaf yang mengatakan Alfiyah haram. Kenapa? Karena nilainya pada pendidikan, nilai-nilai bahasa Arab. Padahal Alfiyah itu disusun dengan syair. Rumusnya rajaz, dan di situ ada iramanya. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal bitafa'alti atat wa ya if'ali wa nunik balan nafi'un dan jali. Ada iramanya, ada qafiyahnya, tapi tidak ada satupun yang mengatakan haram. Tidak. Kenapa? Karena nilai-nilai tadi dialihkan pada hal-hal yang bermanfaat dalam kehidupan. Ada alfiyah ilmu hadis pakai syair. Ada alfiyah ilmu Quran pakai syair. Tapi menariknya, tidak ada satupun ulama mengatakan alfiyah hadis haram. Alfiyah syair, alfiyah Quran haram. Tidak ada. Alfiyah Quran itu bukan Qurannya, tapi syair untuk memahami ilmu-ilmu Al-Quran. Teman-teman, hadir. Yang jadi masalah, ketika Quran ditinggalkan, hadis ditinggalkan, dibawalah notasi-notasi itu pada keperluan maksiat lagi. Disusun alat-alatnya. Karena kebanyakan dipakai maksiat, akhirnya orang umumnya memahami. Kalau ada alat itu lekat dengan maksiat, akhirnya umumnya cenderung untuk menjauhinya. Muncul rumusan, gak ada masalah. CDF, GABC, GABC, DFIS G, DBC, ABCIS D, ABCIS D, FIS A, FIS A, BCIS D, E, BCIS D, E, FIS AIS B, FIS AIS B, CIS AIS FIS. Jadi gitar, kunci A, kunci B, kunci C, ya, kunci G, kunci F, dan sebagainya.
Ditarik kemudian ke notasi ke piano, ada do re mi fa sol la si do. Asalnya dari mana? Dari bahasa Arab. Dal ra mim fa sol lam do re mi fa sol la si do, dal ra mim fa sod lam dal. Ya. Dal ra mim fa sol lam dal. Ya, sod. Do re mi fa sol la si do. Betul. Saya tidak bercanda. Kalau Anda cari ini asalnya, ini semua asalnya, ini semua dari notasi-notasi dari ilmu syair asalnya. Ditarik dan yang menemukan ini orang Islam. Sekali lagi, Anda coba mainlah. Kalau ada rezeki, main ke Melbourne. Ya. Tahu Melbourne? Lampu merah senuan dikit. Anda masuk ke Melbourne, main ke Islamic Museum. Islamic Museum. Jadi kalau kita datang, ini posisinya di sini. Anda datang dari sini nih. Lewat sini. Ini nggak bisa parkir di sini, nanti diusir warga. Anda ke sini. Ini ada parkiran di sini. Parkiran cukup luas. Anda masuk dari pintu belakangnya ke sini. Di sini ada tukang kebab. Di sini ada pelayan perempuan, ya. Belum nikah, masih ada peluang. Orang masuk sini. Ini tangga ke atas. Anda jangan naik tangga, lurus ke sini aja. Nah, di ruangan ini nanti ada Hazanah Islamic Gallery. Disitulah teman-teman Anda akan temukan bagaimana terkumpul hasil peninggalan orang Islam, karya-karya orang Islam. Di antaranya apa? Ada karya tentang prototipe pesawat Abbas bin Firnas. Di atasnya langsung diberikan gambarannya. Ada karya-karya Avicenna dan ada karya-karya disebutkan catur di situ ada. Kemudian alat musik Islam, disebutnya alat musik Islam. Imam Azif ada pada zaman dulu dan ditemukan notasi termasuk catur. Papan caturnya ada. Syatranj itu ditemukannya oleh siapa? Orang Persia, kemudian diberikan notasi dari orang Islam. Raja dari kata Malik, ya. Kemudian ada patih lagi di situ, ada kemudian kuncung, ya. Dan itu ada istilah-istilahnya. Betul. Ya kan? Gini. Kuncung garanya lurus gini, ada yang seperti ini, ada yang putih, ada yang hitam kan? Baik yang putih lurus begini, yang hitam begini. Nggak bisa lurus dia, bering aja begini. Ya. Jadi kalau ada orang jalannya miring, kuncung. Ya. Bisa. Ya, termasuk di sini ada notasi tadi, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, dari mana diambilnya. Anda bisa foto itu. Bisa foto, bisa lihat-lihat dan seterusnya. Anda bisa diambil. Nanti Anda masuk lagi, lurus lagi. Di sini ada kaca. Di kaca itu ada wallpapernya, wallpaper dari Syajaratun Nabi. Ya, jadi generasi keturunan Nabi. Dari Nabi Adam terus sampai ke bawah. Sampai ke Nabi Muhammad SAW. Ada semua silsilahnya di situ. Bisa diturunkan. Nah, jadi maksud saya adalah, ayo coba kita luaskan wawasan. Dan kesimpulan terakhirnya adalah, tarjihnya, mana yang terkuat di antara ini? Selalu yang paling kuat itu yang pertengahan. Karena kita diminta oleh Allah untuk mengambil bagian pertengahan. Kita umat pertengahan. Quran surah kedua ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, yang tengah-tengah. Jadi kalau kita melihat proporsional saja, jangan-jangan antum haramkan mutlak tapi antum butuh sesuatu untuk bermanfaat dalam diri antum. Jangan-jangan halalkan mutlak tapi ada maksiat yang berbahaya di situ. Karena itu, jika memang dengan musik itu Anda bisa mendapatkan manfaat yang dibutuhkan untuk mendukung agama, Anda boleh ambil bagian dari porsi itu. Tapi kalau nggak ada manfaatnya, saran saya tinggalkan. Karena nggak ada manfaat dalam kehidupan Anda. Ya, kalau saya pribadi, saya tidak terlampau menyukai hal seperti ini. Saya belajar itu untuk menjelaskan hukum, bukan ingin ikut kemudian terlibat dalam hal-hal yang dimaksudkan. Tidak. Saya jurusan saya di bahasa Arab. Ya, spesialisasi saya tentang Al-Quran. Karena saking cintanya dengan Quran, saya belajar bahasa Quran. Bukan untuk bisa bahasa Arab, tapi mendalami bahasa Quran. Maka kami pelajari itu. Dan di jurusan bahasa Arab pasti akan belajar dengan ini semua. Makanya kami punya argumentasi untuk menyampaikan. Karena saya pelajari. Ya, 5 tahun di Tripoli saya pelajari tentang ini. Tentang syair, tentang rumus, tentang macam-macam. Sampai apa unsur syair dan seterusnya. Sampai ditemukanlah kalimat ini. Anda kalau nggak belajar tentang ini, Anda nggak akan paham kenapa kalimat Quran turunnya dengan lahwal hadith. Kenapa di sini ada malahi. Kenapa ada ma'azif. Kenapa tidak disebutkan kalimat musik. Karena yang dimaksud musik pada saat itu, apa yang tadi kami terangkan. Bukan berarti jadi otoritatif, bukan. Ada juga yang lain yang mungkin punya pendapat. Yang penting kita saling menghormati. Yang salah itu adalah yang terlalu fanatis dengan pendapatnya dan menjadikan perpecahan dalam kehidupan. Anda boleh punya pilihan, tapi tidak harus memaksakan pilihan Anda pada orang lain. Tetap kita sama-sama, Anda pakai kaos, orang lain pakai kaos. Bukan berarti kaos Anda harus dipakai kaos orang lain. Tidak harus ukuran Anda dipakai ukuran orang lain. Saya ukurannya misalnya M, gitu kan? Ini mungkin XL. Apakah mungkin saya paksakan kaos saya dipakai kaos oleh Mas Dwi misalnya? Nggak bisa. Nggak bisa. Yang penting sama-sama pakai kaos. Yang salah yang nggak pakai baju. Itu poinnya. Jelas ya? Baik, jadi mulai hari ini, tapi saya selalu memberi catatan. Kalau Anda mau jadi ahli Quran, sudah selesai. Nggak ada hubungan dengan musik. Karena frekuensi musik nggak akan sama dengan frekuensi Quran. Ya, kecuali dalam hal yang tadi saja, yang membantu untuk nilai-nilai
Ya, pengaktifan Quran seperti huruf saja atau ada maqamat. Maqamat itu digunakan. Kalau dulu disebut dengan nagmah, ada bayati. Bayati, ya, ada ras misalnya kan. Aratayran alal ghusni yunadi Ar-Rahman. Nah, itu diterapkan ke surat Ar-Rahman. Suka ada itu. Ada ras, ada bayati, ada hijaz, ya, dan seterusnya. Kalau saya nggak terlalu pandai itu. Ya, kalau kami hanya mendalami bacaan-bacaan, murattal, kemudian menghafal dan sebagainya. Mungkin ada yang mujawwadah. Itu yang dihadirkan di MTQ dan seterusnya. Itu nggak ada masalah. Tapi kalau hal-hal yang sifatnya yang tidak bermanfaat, saran saya tinggalkan. Karena itu nggak ada manfaat dalam kehidupan kita. Sepakat sampai sini? Sepakat. Nah udah, kalau sudah sepakat, saya sampaikan jelas. Paham sekarang? Jadi apa hukum musik? Masya Allah. Satu bilang mubah, satu bilang haram, satu bilang ini. Masya Allah. Nanti kesimpulan terakhirnya, apa hukum musik? Relatif. Masya Allah. Ya nggak apa-apa, saya jawab dulu 5 menit sebentar ya. Saya pernah mendengar hadis Nabi SAW bahwa SAW tidak akan terjadi tanda-tanda besar kiamat. Duhan, sebelum 3 perkara daripada umatku. Banyak penyair, wanita di mana-mana. Musik banyak digemari umatku. Khamar di mana meranjam. Minta penjelasan. Coba lihat. Saya sering sampaikan pada Anda, ada hukum berdiri sendiri, ada hukum disertakan dengan hukum lain. Hukum berdiri sendiri, Mikhail, hukum khamar. Sudah, jelas itu, haram hukumnya. Ada ayat, sudah jelas, mirasantika haram hukumnya, selesai. Ada hukum misalnya, misal, kita ingin satukan di sini. Ya, misal, hukumnya sholat. Baik, hukum sholat. Apa hukumnya? Wajib, jelas. Nah, dikerjakan pahala, ditinggalkan dosa. Nah, ada hukum misalnya, baik, menyatukan antara khamar, mabuk dengan sholat. Ada. Pada awalnya kan ayat-ayat yang turun tentang melarang mabuk itu, awal-awalnya menjelaskan. Nggak langsung diharamkan seketika. Turun ayat, banyak orang mabuk dari memetik perasan dari kurma dengan anggur. Setelah itu apa yang terjadi? Mohon maaf, dijelaskan. Dari mabuk ini, dari khamar ini memang sedikit saja manfaatnya. Sedikit. Nah, seperti itu yang disampaikan Fajar tadi ya. Sedikit manfaatnya. Cuman sayang, banyak madaratnya. Turun Quran surah kedua ayat 219. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima itsmun kabirun wa manafi'un linnas. Dosanya banyak, ya buruknya banyak. Kalaupun ada manfaat paling sedikit. Alkohol bisa digunakan untuk hal-hal tertentu. Tapi kalau digunakan untuk hal-hal yang seperti tadi mabuk, madaratnya lebih banyak di situ. Tayyib. Masih nggak percaya sebagian orang. Akhirnya apa? Masih ada yang mabuk, setelah mabuk dia sholat. Saat mabuk dia sholat. Dia sedang mabuk dia sholat. Karena memang belum ada ayat langsung turun melarang orang mabuk. Jadi sedang mabuk, sholat, dan jadi imam lagi. Betul, ini pada zaman Nabi SAW di awal masa. Yang dibaca Al-Kafirun. Nggak selesai-selesai. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'bud wa la ana a'bud. Bulak-balik di situ, nggak selesai-selesai. Betul, lakum dinukum waliyadin, nggak muncul-muncul. Itu masalahnya. Maka turun ayat di surah An-Nisa itu. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Hei orang-orang beriman, janganlah kalian dekat-dekat sholat, sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Hukum sholat dikaitkan dengan hukum mabuk. Disatukan di situ. Asalnya sholat boleh. Asalnya mabuk belum dilarang. Tapi karena kejadian disatukan hukum di situ. Jangan dekat-dekat dulu sholat. Belum ada turun larangan mabuknya secara langsung di situ. Jadi ada hukum yang mabuknya aja. Nanti turunlah kemudian Al-Ma'idah ayat 90-91 yaitu. Ya, lihat baik-baik. Lihat baik-baik. Innamal khamru wal maisir. Dan seterusnya sampai ujung ayat. Rizsun min amali syaitani fajtanibuh. Begitu turun ayat ini. Hei, khamar, mirasantika, judi, nipu, macam-macam termasuk perkara setan. Hentikan itu, jauhi. Sekarang berhenti. Fa'al antum muntahun. Sekarang berhenti. Berhenti. Selesai semuanya. Setelah semuanya bisa menghilangkan kebiasaan itu. Maka dipisahkanlah hukum mabuk dengan hukum sholat. Nah sekarang Anda lihat. Yang Anda tanyakan kan di sini. Lihat baik-baik. 1. Hukum syair. Apa hukum syair? Tidak mutlak haram karena ada 2 di sini. Imam Syafi'i punya syair. Yang di depan Nabi ada yang bersyair. Tidak mutlak haram. Sekarang hukum khamar. Ada orang berkhamar. Apa hukumnya? Mutlak haram. Lihat baik-baik. Mutlak haram. Sekarang ada penyanyi di sini. Banyak penyanyi-penyanyi di sini. Wanita-wanita mulai muncul bernyanyi. Zaman Nabi sudah ada budak wanita bernyanyi. Tadi saya sampaikan. Ada. Sayyidah Aisyah punya jariyatain. 2 orang perempuan bernyanyi di depan Sayyidah Aisyah. Nabi SAW tidak melarangnya. Persoalannya ketika nyanyian ini disandingkan dengan khamar. Awas, disandingkan dengan khamar. Khamar menyatu di sini. Nyanyian menyatu di sini, syair menyatu di sini, maka muncullah kemudian tanda-tanda keharaman. Tadi yang saya sampaikan, jika alat musik dipakai pada yang haram, maka hukumnya haram.
Jika khamar sudah muncul di musik, di nyanyian, maka ini menunjukkan perkara haram. Maksud hadis ini ingin mengatakan kiamat itu tidak akan terjadi kecuali salah satunya kalau maksiat sudah merebak di mana-mana. Apa di antaranya? Kalau sudah bercampur perkara-perkara dan jadilah perkara itu menunjuk pada keharaman keseluruhannya. Misal, sekarang yang bernyanyi semuanya haram semua. Setiap ada nyanyian, wah itu khamar di situ, zina di situ. Nggak ditemukan lagi orang-orang bernyanyi untuk kebaikan-kebaikan. Nggak ada syair-syair ngajak solawat. Tidak ada syair-syair ngajak kemudian untuk sholat. Tidak ada syair-syair ngajak untuk menerangkan haji. Tidak ada syair-syair mengajak untuk menerangkan suasana hati. Ya, tombo hati. Ya, ada 5 perkara ini dan itu sudah nggak ada lagi tuh. Tombo hati nggak ada. Ya, tombo puspa nggak ada. Tombo ini atau pokoknya nggak ada lagi lah gitu ya. Itu semua udah hilang semua. Ya, Maher Zain sudah nggak ada syair-syair lagi. Dan seterusnya. Sudah hilang semua. Apa yang terjadi? Semua musik terkait dengan maksiat saja. Maka itu pertanda salah satunya. Ya, kiamat akan segera terjadi. Sekarang semuanya sudah seperti itu atau masih ada yang sholawat dan sebagainya? Masih ada ya. Nasyid masih ada? Ada Raihan, ada Brother, ada apa lagi? Ada Fikr ya. The Zikr juga ada. The Fikr, The Zikr, The Tadabur mungkin ya. Sok besok silakan bikin. Ada aja ini. Jelas ya? Jadi itu maksudnya. Jadi Anda jangan simpulkan begitu. Ada orang sholawat di depan Anda. Allahumma sholli ala Muhammad. Kiamat sebentar lagi terjadi nih. Bukan begitu cara memahaminya. Keliru nantinya. Allahumma shalli ala Muhammad SAW. Salat yang tertinggal di masa lalu apakah harus diqadha? Sedangkan di bulan Ramadan 1 kali salat wajib, 27 kali salat wajib itu sendiri. Minta tolong penjelasan. Maksudnya Anda mau qadha di Ramadan. Jadi setiap qadha lumayan 27 kali kemarin. Lumayan tidak. Jangan begitu cara memahaminya. Pertama begini. Ini ada 2 pendapat. Kalau yang dimaksud qadha ini adalah qadha dalam masa yang singkat. Semacam Anda tertidur. Subuh jam berapa tadi? 4.35 ya, lihat sini nggak apa-apa. Subuh 4.35, Anda bangun 5.34. Masih ada waktu. Yang jadi masalah, Anda bangun jam 15:34. Dia sudah lewat subuh, lewat zuhur. Betul. Ini ada kejadian. Di Tripoli pernah kejadian, orang 2 hari 2 malam nggak bangun-bangun. Ini kisah nyata, bukan rekayasa. Kisah nyata. Kisah nyata. 2 hari 2 malam, tidak bangun-bangun. Didorong, digulang-guling, tidak. Gak mungkin dilempar dari atas, meninggal kan, dia masih hidup. Susah. Apa yang terjadi? Ternyata setelah 2 hari dia bangun. Baik, dalam seperti itu berlaku hadis Nabi SAW. Apa di antara hadisnya? Rufi'al qalam, diangkat pena, belum dihisab pada saat itu. Antara satin dari 3 hal. Salah satunya anin naimi hatta yastayqidha. Dari orang tidur sampai bangun. Di orang tidur itu, saat bangunnya itulah waktu sholatnya. Bukan nggak pakai waktu sholatnya. Jadi begitu bangun, sholatnya di situ. Ya, dan ini pernah dialami di masa Nabi SAW. Jadi masa Nabi itu pernah kejadian. Kenapa hadis ini lahir salah satunya? Di masa Nabi pernah kemudian perjalanan yang luar biasa. Lelahnya, capek luar biasa. Malam-malam, menjelang kepada akhir malam. Setelah kemudian sholat malam sebagainya, Nabi katakan pada Bilal, Bilal kamu jaga ya. Kita istirahat. Kata Bilal, tenang ya Rasulullah. Saya pun ikut tidur, nanti saya bangunkan insya Allah. Dia bangunkan. Saya bangunkan katanya. Yakin. Udah tidur semua. Begitu bangun, Bilal ikut tidur semuanya. Yang membangunkan apa? Dengan izin Allah, cahaya matahari sudah mengenai sinar mata Nabi SAW. Bangun dengan cahaya matahari, bukan dengan bangun suara Bilal. Nabi bangun, Bilal masih tidur. Kata Nabi, wailak ya Bilal, celaka kamu Bilal. Katanya kamu bangun, kok kamu ketiduran? Kalau kamu nggak mampu, jangan katakan insya Allah saya bangunkan. Jangan katakan saya bangunkan. Jangan katakan. Maka dari situ kemudian kata Nabi berwudu semuanya. Setelah wudu, adzan kamu Bilal. Setelah itu, tunaikan sholat sunnah. Setelah itu, ayo sholat. Jadi semuanya sholat pada saat bangunnya. Pertanyaannya, Ustaz, kok bisa Nabi kesiangan? Awas, hati-hati. Jangan ikut-ikutan orientalis. Betul. Karena ada yang pernah ikut orientalis. Ya, hadis itu baru dikumpulkan 200 tahun setelah wafatnya Nabi SAW. Itu ikut-ikutan. Dan ngaku ustad lagi. Ya? Itu bahaya. Kalau itu orang gila, bolehlah bawa aja silahkan. Kita itu. Gak ada masalah kalau itu. Ya, tapi yang asli jangan. Tolong jangan dipotong video saya. Nanti repot lagi. Nah, kembalikan sini. Kenapa Nabi kemudian seakan bangun kesiangan? Ternyata bukan. Allah bisa saja memberikan isyarat kepada Nabi, bangun ya Rasulullah. Langsung dibangunkan. Sekarang waktunya subuh. Tapi kenapa diperkenankan oleh Allah bangun dalam keadaan bukan subuh? Untuk memberikan dampak hukum pada umatnya yang mungkin mengalami peristiwa serupa. Kalau Nabi, itu mudah dibangunkan. Kalau nggak pernah kejadian seperti itu, bagaimana cara menerangkan hukumnya? Makanya yang akan mengalami itu kebanyakan umatnya, bukan nabinya. Karena itulah Nabi diberikan seperti itu bersamaan dengan umatnya. Supaya menerangkan hukum dan disebarkan oleh umatnya pada saat itu. Karena itulah kemudian teman-teman sekalian. Jika ada orang yang tertidur dalam masa singkat tadi kemudian bangun saat itu dia sholat.
Anda ketiduran misalnya kan, bangun jam 9. Saat bangunnya itu sholat. Tapi ingat, bukan dalam rangka ketiduran dalam nuansa yang disengaja. Ada peluang nih, tiduran, ya kan? Tiduran. Bukan. Anda memang tertidur, capek, lelah. Tapi kalau tidur Anda karena bergadang, lihat bola, dan sebagainya, PSG ketemu dengan Madrid nih, ketemu dengan Madrid hari Kamis dini hari. Oh, sudah catat tanggalnya macam-macam. Madrid sedang gak bagus di Liga nih, tertinggal terus. Bahkan kemarin dia seri lagi, sebelumnya kalah dan salib Barcelona, poinnya udah 19 bedanya, gak mungkin kesusul. Sedangkan di PSG, waduh, sedang juara pertama nih, kemarin menang 3-0, Neymar ngegolin lagi, ngasih assist lagi. Cuman dia belum dapat Ballon d'Or, kalah sama Ronaldo dengan Messi, tapi Ronaldo sedang turun. Sekarang bertemu antara Ronaldo dengan Neymar. Di mana kira-kira? Dilihat jadwalnya. Saya nggak pernah nonton, Pak, nggak ada kerjaan. Betul, nggak ada kerjaan. Jadi tulis jam 3, jam 4. Lihat, Madrid menang. Ujungnya menangis, kalah. Kalahnya pas menjelang adzan subuh, jam 4:30. Pas 4:35 menit lagi mau adzan, capek, tidur. Tidurnya karena nonton bola. Bangun-bangun jam 9. Maka di situ bermaksiat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap sholat saat bangunnya, tapi dia berdosa kepada Allah karena dia tidur dalam keadaan lalai di waktu sholat. Paham? Nah, jadi kalau sifatnya seperti itu, kodok dilakukan. Tapi kalau sifatnya dalam jangka waktu yang lama, atau karena perbuatan tertentu, misal ada mati suri, koma dia, belum titik, ya. Jadi dia masih hidup, nggak betul, masih hidup, tapi tidak ada aktivitas dan diam seluruhnya. Lama, setelah misalnya 10 tahun bangun. misal saja kan, atau janganlah 10 tahun, 1 tahun lah ya. Bangun misalnya, baik sehari kan 5 kali, kan? 365 hari kali 5 kali, ya berapa tuh? Berapa rakaat dia harus tunaikan? Kali 17. Cukup banyak dia lakukan. Maka yang seperti ini terjadi 2 pendapat. Kata Imam Asy-Syafi'i, qadha salat berlaku pada dirinya, tapi diberikan keringanan dalam qadhanya. Ambil sebagian waktu yang lenggang bagi dia. Mungkin setelah salat zuhur, dia salat lagi dengan meniatkan untuk qadha salat yang telah berlalu. Mengambil keumuman hadis tadi, seperti orang tidur yang tidak salat. Dan tidurnya dalam keadaan tidak menunaikan sholat. Maka dipahami oleh Imam Asy-Syafi'i untuk kehati-hatian, tunjukkan kesungguhan kita untuk mendekat kepada Allah. Setelah sholat maghrib, misalnya tunaikan lagi. Tapi di waktu-waktu yang kira-kira tidak ada sholat sunnah setelahnya, maka alangkah baiknya tidak dikerjakan. Misal setelah subuh, gitu kan. Nah, kalau bisa itu jangan. Jangan, karena dikhawatirkan menyebabkan kesalahpahaman di antara banyak orang. Kenapa? Oh iya, kok sholat lagi ya? Iya. Wah, ini alirannya bahaya ini. Oh, aliran bahaya. Nah, akhirnya di situ terjadilah perselisihan yang tidak diinginkan, ya. Itu pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i. Ulama yang lain berpendapat tidak berlaku hukum qadha yang seperti ini. Cukup dia bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berusaha meninggalkan segala maksiat dan diisi dengan memperbanyak amal soleh setelahnya. Dia rajin zikir, tingkatkan amalan-amalan sunnahnya, salat sunnahnya ditambah lagi dan seterusnya. Kalau ini dilakukan, maka cukup kemudian menutupi kekurangan-kekurangan di masa lalu yang pernah ia kerjakan. Dua-duanya pendapat yang baik, tinggal bagaimana Anda memilihnya. Yang salah, yang sama sekali meninggalkan salat dan tidak mau mengerjakannya. Itu poinnya. Sudah 5 menit lewat lagi ya. Cukup dulu ya. Halo? Oh, itu. Jadi apa hukum musik? Relatif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istri saya sedang hamil. Semoga Allah berikan kemuliaan kepada Anda dan istri serta keluarga. Amin. Istri antum hamil semua. Alhamdulillah, insyaallah. Adakah amalan khusus agar mendapat anak saleh salehah? Mohon penjelasan tentang tradisi 4 bulanan, 7 bulanan, akikah dan marhaban. Tapi saya mau singkat saja gini. Ada amalan di Quran bagi orang tua. Kalau saya sebut orang tua, artinya berlaku untuk calon ayah dan calon ibunya. Yang diamalkan dalam fase-fase kehamilan. Contoh, Quran surah ke-7 ayat 189. Kemudian selanjutnya langsung dipraktekkan di masanya Imran. Imran itu dari keluarga Nabi Zakaria. Zakaria senasab dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf anaknya Nabi Yakub. Nabi Yakub anaknya Nabi Ishak. Nabi Ishak anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Imran menikah dengan Hannah. Hannah kemudian mengandung. Dan diabadikan kisahnya di Quran surah ketiga dengan namanya keluarga Imran, Ali Imran, ayat 35-37. Itu contoh amalannya. Baik, teorinya. 1. Dianjurkan bagi kedua orang tua itu untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya minta agar dikaruniai anak yang saleh.
Dalil spesifiknya Quran surah 7 Al-A'raf ayat 189. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifa famarrat bi walamma athqalat da'awallaha rabbahuma la in ataitana salihah lanakunanna minasyakirin. Jangan teruskan ke ayat 191, khusus di ayat 190-nya saja. Perhatikan baik-baik, lihat. Tatkala suami istri mulai bercampur, istri mulai mengandung, kandungan lemah sampai kandungan berat, sulit luar biasa. Di masa-masa itulah perbanyak doa kepada Allah. Apa doanya? Silahkan umum, cuman kalimatnya minta agar yang terakhir anak yang soleh. Dengan kalimat Anda, misal suami bermohon pada Allah dalam keheningan malam, Duhai Allah, di balik rasa sakit yang dirasakan oleh istri saya, ya Allah, dalam perjuangannya, mohon ya Rabb, ganti setiap sakitnya dengan lahirnya anak yang saleh dan salehah. Saya sangat bersyukur kalau Engkau kabulkan. Istri berdoa, ya Allah, saya ridho, saya ikhlas menanggung semua rasa sakit ini. Berjuang demi amanah-Mu ya Rabb. Tapi saya mohon ya Allah, ganti setiap sakit yang saya alami. Setiap resah yang saya rasakan, mohon ganti dengan lahirnya anak yang saleh. Saya sangat bersyukur jika Engkau kabulkan itu. Dan doa perempuan yang tengah mengandung itu akan cepat sekali sampai kepada arsy dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh Anda berdoa langsung bernazar sekaligus dalam kebaikan. Seperti contohnya Hannah. Hannah menginginkan anaknya menjadi hamba yang dekat dengan Allah. Jadi kalau sekarang misal ahli tafsir, ahli hadis, yang ini tidak. Langsung jadi abidah, hamba dekat dengan Allah. Contoh Quran surah 3 ayat 35, paling kiri pertengahan. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. Ingatlah, ingat itu artinya pelajari, pahami, ikuti kalau itu baik. Silahkan ingat, pelajari, pahami, ikuti kalau baik tentang kisah istrinya Imran. Kalau disebutkan dalam Quran kisah seseorang, tidak disebutkan nama lengkap ya kejadiannya kapan, artinya kisah itu bisa berulang di masa depan. Ingatlah, pelajari, pahami, ikuti tentang istrinya Imran yang ketika mengandung, dia bernazar kepada Allah dengan kandungannya. Ya Allah, saya bernazar dengan bayi yang dikandung ini. Mohon ya Allah, terima nazar saya. Jadikan anak ini anak yang saleh. Saya nazarkan hanya untuk ibadah saja kepadamu, bukan urusan yang lain. Saya nazarkan untuk urusan agama saja, tidak urusan yang lain. Maka apa yang terjadi? Mohon. Maka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika lahir, diterima doanya. Bahkan ketika lahir berdoa lagi, diberi nama yang baik. Wa inni samaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Poinnya adalah di dua ayat ini Quran mengisyaratkan perbanyak doa kepada Allah. 3. Quran kita ambil surah ke-2 Al-Baqarah ayat 172. Singkatnya, awas, hati-hati. Hati-hati betul dengan kalimat ini. Tolong maaf ya, tolong ayah-ayah, calon ayah ketika istri sedang mengandung, juga nanti setelah melahirkan, saya bicara dengan tahap kandungan dulu, jangan sekali-kali membawa yang haram ke dalam rumah sampai dikonsumsi oleh istri Anda yang tengah mengandung. Karena bahayanya luar biasa. Begitu Anda dapatkan yang haram, dari hasil yang tidak baik, hasil sogokan, hasil penipuan, hasil riba, hasil macam-macam, dimasak jadi makanan, ditelan kemudian oleh istri Anda, masuk ke dalam makanan yang diserap oleh janin anak Anda. Itu yang berbahaya. Maka ketika masuk ke situ, ada larangan yang sangat berbahaya di situ. Maka turunlah ayat-ayat meminta para ayah untuk mencari nafkah yang halal. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hei orang-orang beriman, sepanjang Anda mengaku beriman, cari yang halal, cari yang baik-baik. Kalau kamu sudah sediakan yang baik, kenapa kamu pilih yang tidak baik? Kamu bisa pilih yang halal, kenapa yang haram? Toh kamu itu ketika hidup tidak akan kehilangan rezeki, jangan takut kehilangan. Dicari yang halal, dapatnya segitu berkah. Cari yang haram, dapatnya segitu juga. Ingat, rezeki Anda tidak akan tertukar, hanya putri yang ditukar. Ingat, menteri yang tertukar. Rizki tidak. Kalau jatah Anda sampai meninggal 1 miliar, sampai wafat 1 miliar nggak akan tertukar. Anda cari yang haram, dapatnya 1 miliar. Anda cari yang halal, dapatnya 1 miliar. Kalau bisa dengan cari yang halal, kenapa cari yang haram? Kenapa? Kalau bisa dapatkan dengan cara yang taat, kenapa bermaksiat? Bedanya di keberkahan. Rizki yang berkah itu menghadirkan segala kemuliaan dalam hidup Anda. Dia tidak akan kehilangan rizki. Jangan khawatir, jangan takut. Datangi yang halal. Masuk konsisten di dalamnya. Baik, teman-teman. Ini poinnya. Begitu Anda coba-coba mengambil itu semua, maka apa yang terjadi? Anda sedang memandang bara neraka dalam perut istri Anda plus dalam janin anak Anda. Maka yang lahir akan sesuatu yang luar biasa. Kata Nabi, hati-hati. Paling minimal doanya sulit akan terhijab dengan yang haram itu. Ya, awas. Tsumma dzakara rajulan, Nabi mengisahkan seorang lelaki yutilu safar, menempuh perjalanan panjang. As'asa aghbara, sampai berpenampilan dekil, kumal. Maaf, yamuddu yadayhi ila sama, tangannya diangkat ke langit, fayaqulu ya Rabb ya Rabb. Dia melakukan 3 amalan untuk mempercepat dikabulkannya doa. 1, perjalanan panjang karena Allah. Dia ingin bertobat karena Allah. Perjalanan ingin berdoa karena Allah. 2, mengangkat tangan. Doa orang yang mengangkat tangan lebih cepat dikabulkan dibandingkan dengan yang diam.
3, menyebut al-asmaul husna. Orang yang memulai dengan al-asmaul husna lebih cepat dikabulkan dibandingkan dengan yang tidak. Dia melakukan ketiganya. Seharusnya 3 kali lebih cepat dari orang biasa. Tapi kata Nabi, anna yustajabu lidzalik. Mustahil doanya bisa dijawab. Mustahil, mustahil, mustahil. Mustahil. Kenapa? Maaf, mat'amu haramun. Karena makanan yang masuk ke perutnya haram. Perhatikan sini. Ini apa? Gelas. Isinya apa? Halal atau tidak? Apa fungsi air? Menghilangkan haus. Kita cek. Bismillah. Alhamdulillah. Sekarang lihat. Gelas ini kosong atau berisi? Atasnya ada penutupnya atau tidak? Tidak. Isinya apa? Air. Kalau saya masukkan spidol, bisa nggak? Bisa. Masuk. Ya kan? Bismillah. Lihat sini. Ini atasnya terbuka, saya masukkan spidol, masuk. Saya masukkan uang, masuk tidak? Masuk. Saya masukkan. Saya masukkan mutiara, masuk tidak? Tergantung, kalau mutiara sebesarnya tidak. Ya. Di poinnya, kalau kita kikis-kikis, masuk. Sekarang persoalannya, lihat sini. Kalau saya tutup begini. Saya masukkan spidol, masuk tidak? Saya masukkan koin, masuk tidak? Seperti itulah orang yang bermaksiat di hadapan Allah. Ketika yang haram masuk dalam dirinya, maka akan ada sekat dalam jiwanya. Naktas sauda. Kalau semakin banyak masuk yang haram, jadilah seperti ini. Bukan Allah tidak mengabulkan doanya. Jadi begitu diberikan mantul, 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 mantul. Yang paling bahaya, kalau yang haram masuk kemudian menyebar dengan darah, jadi daging. Masuk ke telinga, turun Quran surah 6 ayat ke-25. Wa fi adhanihim waqra. Di telinga ada sumbatan seperti ini. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu adzan berkumandang Allahu Akbar, balik mental. Gak bisa. Karena maksiat menutup pintu telinganya. Bahaya. As-salatu khairum minan naum. Berubah. An-naumu khairum minas salat. Tidur. Tidur. Padahal rumah dia samping masjid. Speaker ke sini ke rumah dia. Gak bisa. Gak bisa. Tapi yang haram, karena haram ketemu haram, nyambung. Konser musik, ada maksiatnya, ada jogetnya. Wah, 10 juta dibeli, tiketnya habis. Samping rumah, majlis taklim. Gratis. Ustaznya datang sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri, direkam. Ada sarapan paginya, gak datang. Susah. Samping rumah, susah. Kenapa? Karena perangkat hidupnya itu nyambung dengan yang sejenis, frekuensinya sama. Maksiat ketemu maksiat, taat ketemu taat. Karena itu kalau Anda jadi orang baik, Anda gak akan nyambung pada maksiat. Gak akan nyambung. Kata-kata Anda pasti baik. Ke tempat yang tidak baik gak akan melangkah. Tapi kalau Anda jadi orang yang tidak baik, mudah mengeluarkan yang tidak baik. Kalau Anda mudah mengeluarkan yang tidak baik, cek apakah ada maksiat atau yang haram dalam diri Anda. Di setiap ayah membawa yang haram masuk ke janin istri, ke perut ibunya, istrinya, ke janin dikonsumsi itu yang paling bahaya. 4, terakhir. Ini tolong maksimalkan amalan keempat ini khususnya saat usia kandungan 4 bulan. Karena usia kandungan 4 bulan itulah roh mulai ditiupkan. Di sebelum 4 bulan roh belum ada. Saat 4 bulan roh ditiupkan. Apa dalilnya? Hadis Al-Arba'in aja paling cepat. Al-Arba'in karang Imam An-Nawawi nomor hadis yang keempat. Riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Paling kanan paling kiri sebelah atas. Ya ada kitab Al-Wafi halaman 59 buka itu dengan syarahnya. Baik, singkatnya lihat, inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Setiap kalian dihimpun di perut ibundanya 40 hari pertama berbentuk nutfah. Pancaran spermatozoa dengan ovum. Sperma nyatu dengan ovum nyatu jadi satu. Baru berproses. Tsumma yakunu mithla dzalika 'alaqah. 40 hari kedua jadi 'alaqah, nempel zigot di dinding rahim. Tsumma yakunu mithla dzalika mudghah. 40 hari ketiga usia 4 bulan, 120 hari berbentuk mudghah, keratan daging yang mulai berbentuk. Thumma yursalu ilaihil malak, diutus seorang malaikat. Fayanfukhu fihi ruh, ditiupkan ruh. Di usia 4 bulan roh mulai ditiupkan. Seorang yang tengah mengandung dalam usia 4 bulan, hati-hati. Ingat, seorang yang telah mengandung artinya perempuan dengan rahimnya, bukan laki-laki yang sewa rahim. Hati-hati. Dia mengandung dalam usia 4 bulan, maka roh ditiupkan. Ada roh di dalam kandungannya. Sudah masuk. Nah, kalau roh sudah masuk ini, maka sepakat para ulama, kedua orang tua ini mesti memperbanyak amal soleh. Karena setiap kegiatan yang soleh yang dikerjakan oleh ayah, khususnya ibunya, itu akan berdampak langsung kepada janinnya. Dan hebatnya, itu sudah diteliti oleh para dokter, termasuk dokter-dokter dari kalangan non-muslim. Saya coba konfirmasikan ini ketika mengandung istri saya. Ya, ketika mengandung istri saya anak yang pertama. Datang kami ke dokter kandungan muslimah. Ketika datang, langsung mengatakan, ya Pak, ini sudah ada penelitian Pak dari dokter-dokter se-Asia Muslim menyimpulkan bahwa ketika ayah ibunya banyak berbuat amal soleh itu langsung berpengaruh pada posisi janin di dalamnya. Bahkan di Malaysia pernah langsung kalau kita mungkin di kayak USG gitu ya, seperti itu dan dibacakan Quran. Begitu dibacakan Quran,
Kemudian dilihat di 4 dimensinya, ternyata posisi janin itu tiba-tiba berubah seperti bersujud. Nah, tanda hasilnya ternyata luar biasa. Semakin banyak orang tua berbuat amal soleh. Misal, Anda rajin baca Al-Quran, rajin menunaikan sholat, tahajudnya macam-macam. Itu akan berdampak pada keadaan janinnya. Sebaliknya, orang tua yang rajin maksiat akan berdampak dahsyat pada keadaan janinnya. Nah, ternyata pembuktian luar biasa. Saya coba itu semua. Ya, jadi ketika istri misalnya tengah mengandung, baca Quran bun, baca Quran bismillah. Kalau capek, tempelkan earphone-nya. Ayo, tempelkan. Ketika keluar, tempelkan. Apa yang terjadi? Begitu lahir anaknya, ada kecenderungan luar biasa pada kebiasaan saat mengandung. Dia begitu lekat dengan Quran. Sampai kami beri nama Muhammad Hamilul Quran. Saya pergi dakwah, itu di rumah ini mungkin sharing saja. Anda bisa praktekkan, tidak harus lo jadi ustaz. Ya, kita bikin beli speaker aktif. Ya. Kemudian diisi dengan isi murattal. Itu 24 jam bunyi terus. Kami keluar pun ada dan hasilnya enak, Pak. Gak percaya silakan, rumah kita tuh sejuk, tenang dengan suasana Quran. Nyala aja terus. Anda keluar pun biarin aja begitu. Dan rasanya beda ketika mati akan lain. Kayaknya ada yang hilang gitu. Ada yang hilang minimal suaranya. Dia gak enak lah pokoknya. Gak enak. Nah, suasananya gak nyaman. Tapi yang paling dahsyat adalah satu kali saya pulang, anak itu nangis tak berhenti. Saya bilang, kenapa ini? Gak tahu dari tadi gak berhenti katanya. Saya dengarkan, coba kembalikan ayatnya ke Ar-Rahman. Begitu dikembalikan, dia diam. Balikin lagi ke yang tadi. Dia nangis lagi. Begitu terdiam, saya menangis seketika. Ternyata ayat yang didengar tadi sedang berbicara tentang surah-surah kiamat. Dia sering mendengar. Surah-surah itu menggerakkan jiwanya untuk mengeluarkan air matanya. Begitu dikembalikan ke surah-surah yang sejuk, dia diam lagi. Dan anak ini pertama kali bisa merangkak mengejar tilawah kami. Saya sedang isi dengan murajaah, dia mengejar tilawah Quran. Dia rebut mushafnya. Begitu mendengar suara Quran. Dan dia bisa merangkak di situ. Dia bisa berdiri ketika mendengar suara Quran dalam sholat. Dia bawa sapu, loncat-loncat begini. Bukan loncat jalan-jalan. Ya, misalnya. Kemudian berdiri. Tahu-tahu di samping kami sudah berdiri. Dan dia bisa berdiri dengan mengejar Qurannya. Tapi hati-hati yang penting, ketika sudah dekat dengan Quran, nah jangan Anda hadirkan lawannya. Salah satu lawannya itu musik-musik, apalagi yang tadi yang ada maksiat-maksiatnya, dia akan lupa lagi di situ. Ya, bukan berarti haram dalam konteks itu, ya bukan, tapi akan mengganggu frekuensinya di situ. Dijauhkan dulu, kecuali hal-hal yang bisa membantu notasi-notasinya. Nah, saya kembalikan lagi teman-teman sekalian kepada yang tadi, ayo kerjakan. Sebaliknya, saya langsung menangani kasus ini nyata, saya sendiri yang tangani pada saat itu. Maaf. Ada seorang ibu, solihah luar biasa. Suaminya juga saleh. Datang bawa anaknya, belajar di kelas kami. Di awal-awal saya datang ke Indonesia, kemudian mengajar, 30 anak saya kumpulkan. Itu Masya Allah. Apa yang terjadi? Anak yang lain rapi, dia pun rapi, duduk gitu kan. Setelah itu mulai dia bergerak. Setelah selesai pengajaran, tiba-tiba ibunya datang. Ustadz, saya terima kasih katanya. Kenapa terima kasih? Saya bingung. Kenapa bingung, Bu? Anak saya, kalau saya bawa kemanapun, itu selalu saya tunggu di depan kelas. 5 menit pasti oleh gurunya diantarkan lagi. Oh begitu Bu ya? Kenapa? Gak tahu Ustaz, kok di sini bisa baik? Ya udah saya lihat dulu. Begitu pertemuan selanjutnya mulai muncul adatnya lagi. Apa itu? Mengganggu kawannya, macam-macam. Lupa yang dia mengamati, menyesuaikan, mulai muncul. Kita perbaiki pelan-pelan. Baru di situ saya paham, ini kenapa kok anak beda dengan ibunya? Pasti ada yang salah. Pasti ada yang tidak nyambung. Saya menduga saat itu barangkali ini diadopsi. Ternyata betul ketika saya tanya, Ustaz, mohon bisa dipahami, anak itu sesungguhnya kami angkat adopsi, kami selamatkan bahasanya dari seorang ibu yang mengandung anak kembar. Dua-duanya kemudian diadopsi, satu oleh seorang artis, satu oleh kami. Kenapa? Kami selamatkan karena ayahnya suka mencuri, ibunya suka mabuk. Bahkan saat mengandung pun masih mabuk juga. Masuk yang haram yang terjadi, anaknya sulit luar biasa. Ya, jadi apapun bisa terjadi. Orang sedang tarawih dia menyebut petasan. Dan bukan tanggung-tanggung, dia lemparkan di tempat orang sholat. Dia pergi, kan? Yang kena ibu bapaknya. Itu nyata. Betul, datang macam-macam lah gitu. Nah, itu masih kecil, Pak. Bakatnya di situ. Kecil ya. Nah, itu yang kita arahkan tuh. Ya, kita arahkan pelan-pelan. Tapi itu tidak mudah mengeluarkannya karena yang haram mesti dikeluarkan lagi. Keluarkan, masuk yang halal, yang baik. Dan itu tidak mudah. Begitu masuk yang baiknya, haram mulai keluar, nah pelan-pelan dia mulai berubah. Disitulah teman-teman sekalian, jadi itu diantara amalan-amalannya. Nah, orang tua kita dulu sangat singkat. Hei, kalau kamu mau anaknya laki-laki nanti lahir misalnya baik, baca surat Yusuf. Kalau perempuan soleha baca surat. Nah, yang dimaksud baca itu, kalau bahasa orang tua kita pelajari, bukan cuma dibaca. Pelajari surat Yusuf, bagaimana Nabi Yakub merawat Yusuf, memperhatikannya.
kemudian memberikan hal yang luar biasa kebutuhannya. Nanti kalau lahiran laki-laki, rawatlah seperti Yakub merawat Yusuf. Jadilah kemudian anaknya akan seperti itu, nilai kebaikannya, walaupun tidak jadi nabi. Kalaupun Anda nanti lahir perempuan, rawat seperti Bapak Ibu Maryam merawat Maryam. Baca surat Maryam. Bagaimana kasih sayang Bapak Ibu kepada Maryam. Bagaimana Maryam dititipkan pada seorang guru yang saleh. Bagaimana Maryam dibuatkan rumah tempat yang bagus menjadi mihrab. Itu yang dilakukan. Nah kita tuh salah paham. Ya, yang dibaca itu saat kandungan bukan dipelajari, dibaca. Gitu kan? Anda kalau cuma baca nggak paham, sampai kiamat kurang 2 hari nggak akan jadi. Akan begitu aja. Loh kok saya baca Yusuf yang keluar Maryam? Misalnya kan? Nah, itu bukan itu maksudnya. Itu jadi salah paham di situ. Ya, maksudnya adalah pelajari itu supaya saat nanti lahir apapun jenis kelaminnya maslahat buat Anda. Anda tinggal mendidik sesuai dengan konteks suratnya. Jelas sampai sini? Paham? Jadi apa hukumnya musik? Relatif ya. Baik teman-teman sekalian, saya kira kita cukupkan dulu ya. Supaya ada kesempatan menunaikan salat syuruknya. Sekarang sudah jam 7. Kita berjumpa lagi insyaAllah di pertemuan berikut. Saya izin menyampaikan pengumuman. Pertama, alhamdulillah ada beberapa yang sudah kita diskusikan untuk membuat keadaan kita lebih baik, dekat dengan Allah, berkontribusi positif bagi bangsa kita, dan insya Allah menjadi generasi yang terbaik untuk ke depan. Salah satunya adalah kita ingin mengembalikan pemahaman pada Quran dengan cara yang baik dan semangat untuk menghafalkannya. Ada buku yang sudah kami bagikan di 3 tempat di Bandung ini. Ya bukunya Muslim Zaman Now, hafal Quran dalam 30 hari. Itu baru kita bagikan. Kajian buku itu Anda bisa simak di Akhir TV atau bisa ke Bekasi tiap malam Jumat. Ba'da maghrib sampai ba'da isya. Itu membahas tentang isi buku itu. Ya, cuman saya berikan Anda peringatan sebentar. Itu buku ditulis kurang lebih dalam 2 hari lah. Ya. Kemudian persoalannya nanti dicetak dia dengan 3 tempat cetakan yang berbeda dengan komputerisasi yang tidak sama. Saya punya keyakinan di bagian mushaf yang belakang itu di situ ada lompatan-lompatan. Mungkin ada yang tidak sama. Misalnya suratnya An-Naba atasnya mursalat, ya kan? Atau ada yang lompat. Nah itu ada pola komputer yang berbeda di situ. Itu nggak ada masalah. Nanti kita akan cetak ulang, ya, dan kita sesuaikan itu. Jika ada masukan-masukan, kasih kabar kami untuk disempurnakan kemudian. Tapi poinnya adalah nanti setelah buku itu ada, insya Allah setiap taklim kita akan ada simulasi untuk menghafal Quran di setiap tempat yang saya ajarkan. Di antara datang dengan pulang ada perbedaannya. 2. Untuk di Bandung, pusat-pusat untuk terbitan nanti buku-buku untuk panduan, kami sudah hadirkan di Antapani nanti. Nanti ada Kuantum Akhyar penerbit di situ, KAP. Anda bisa terhubung ke sana. Kalau Anda ingin konfirmasi masalah buku dan macam-macam, ya, sebagainya terkait dengan ajaran-ajaran Quran Sunnah Solution. 3, Anda yang berminat silahkan bisa mendaftar di Kuantum Akhyar. Itu akan ada kelas-kelas Quran. Kelas Quran itu kelas kehidupan di situ terkait dengan profesi Anda seperti tadi malam saya sampaikan. Misal Anda pengusaha, masuk ke kelas pengusaha. Nanti ada kelas pengusaha mengeluarkan ayat Quran dan hadis sesuai dengan profesinya. Ada kelas pengajar, dosen, guru, dan sebagainya. Bagaimana ayat Quran berbicara tentang pendidikan, dan seterusnya. Masuk, isi formulirnya, kembalikan, karena dibuka hanya sampai akhir bulan ini. Maretnya akan dibuka kelasnya, baru setelah itu akan dibuka kelas turunannya. Dan yang ketiga, insya Allah kami sedang jajaki kerjasama dan sudah direspon positif. Ya, ada yang dari ITB, dari Telio juga, dan termasuk dari UPI tadi malam. Kita akan membuka kelas spesifik untuk mahasiswa-mahasiswa dengan jurusan-jurusan memperkuat nilai keagamaannya. Misal nanti Anda kuliah di jurusan fisika, apa ayat-ayat fisika yang bisa menguatkan pelajaran-pelajaran Anda. Kita akan bikin kelas khusus untuk itu. Kita kerjasama dengan teman-teman dosen dan beberapa ilmuwan untuk membantu terkait dengan pemahaman itu. Anda nanti kalau sudah ada kita launching, silahkan bergabung. Dan di situ pun insya Allah mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semuanya. Saya kira itu, jika ada benar itu dari Allah dan Rasulnya, jika ada yang salah itu dari saya mohon dimaafkan. Fikih ikhtilaf adalah pembahasan untuk mewarnai kehidupan, mendapatkan kemudahan, bukan jalan untuk berdebat dan berselisih. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.